Kita akan masuk sesi tanya jawab atau Bapak Ibu Saudara langsung bertanya juga tidak apa. Kita akan nyanyikan pujian Allah Roh Kudus Begitu. Materi-materi yang disampaikan cukup dalam, cukup berat. Namun karena relationship, karena sangat dekat dengan jemaat, bisa sharing, bisa langsung tanya, itu semakin menangkap, semakin cepat untuk kita mengerti firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya menganggap ini bukan sebagai ibadah yang biasa, yang kita pasif seperti itu. Saya menganggap ini seperti layaknya silaturahmi begitu. Jika biasanya saya dengan Ibu Michelle bertemu sekali seminggu,
ini menjadi bertemu 2 kali seminggu. Jadi ibarat seperti relationship gitu sama teman-teman semua, semakin menjadi kasih persaudaraan seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan masuk di dalam materi. Saya rindu sebenarnya kita masuk di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Namun nggak tahu kenapa saya tergerak untuk 5 menit di depan ini. Saya menyampaikan ternyata ada panggilan-panggilan kita. Ada panggilan-panggilan khusus manusia-manusia itu. Mungkin panggilannya sebagai gembala, sebagai pengajar, atau sebagai karunia-karunia bahasa roh. Itu panggilan-panggilan khusus yang hanya orang-orang tertentu seperti itu. Namun ada panggilan umum namanya. Semua kita dipanggil untuk itu. Bukan hanya sebagai pendeta atau pengajar seperti itu. Namun ada panggilan-panggilan yang untuk kita semua. Makanya saya sebutkan di sini adalah panggilan hidup untuk semua orang Kristen. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah panggilan merenungkan firman Tuhan. Nggak bisa ditolak, Pak. Nggak bisa ditolak karena di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga itu tulisan Raja Salomo, atau katakanlah itu tulisan Raja Daud. Ada yang mengatakan itu tulisan Raja Daud. Overall lah itu semua. Yang penting itu tulisan seorang raja, entah itu Raja Salomo, Raja Daud. Nah itu karena mereka adalah seorang raja. Jadi renungan firman Tuhan itu diberikan semua kepada bangsa Israel pada saat hari itu. Jadi ini panggilan untuk semua orang, bukan hanya kepada kami, Bapak Gembala, kepada kami. Namun panggilan merenungkan firman Tuhan itu ternyata semua. Nggak bisa ditawar, Pak, untuk masalah ini. Memang itulah panggilan. Nah di situ dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Bukan berarti kita nggak kerja, akhirnya kita cuma merenungkan firman Tuhan, enggak. Tapi jikalau ada waktu luang, itu maksud dari Raja Daud atau Raja Salomo. Kalau ada waktu luang, ayo renungkan firman Tuhan. Pada saat hari itu masih ada kitab Taurat, dengan kitab Musa pada saat hari itu. Mungkin ada beberapa kitab para nabi, oke, overall lah. Namun jikalau sekarang ada perjanjian baru, ada perjanjian lama seperti itu. Nah, bukan hanya itu saudara-saudara. Yang lebih penting dari ini adalah dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak lain daunnya. Jadi ada income, ada harga, atau ada yang akan kita dapat, ada imbalan saudara ketika merenungkan firman Tuhan. Tahulah kan pohon ditanam di tepi aliran air seperti itu akan menghasilkan buah pada musimnya seperti itu. Jadi Tuhan itu betul-betul baik di dalam kehidupan kita. Setidaknya saudara ada tiga yang akan kita dapat ketika kita melakukan ibadah PAI. Yang pertama, ini adalah silaturahmi kita. Yang kedua, itu mengoptimalkan kerja otak kita, saudara. Biasanya, secara psikologi, orang yang sering belajar adalah orang yang gak gampang lupa seperti itu. Makanya biasanya orang yang sering main musik itu akan selalu ingat seperti itu. Dia akan selalu ingat karena dia diasah otaknya. Saya ingat apa dari susahnya yang tetap main musik kan, selama usia itu dan ingatannya bagus. Nah ini juga kegunaannya itu saudara-saudara. Jadi kegunaannya mengoptimalkan supaya kita menjauhnya, supaya kita nggak pikun seperti itu. Jadi ada silaturahmi, ada supaya kita itu tetap cerdas, mengasah optimal otak kita, dan juga yang ketiga yang beribadah. Tidak bisa dipungkiri saudara-saudara. Di situ dikatakan janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Ini panggilan untuk semua orang. Masalahnya di situ bukan panggilan gembala seperti Bapak Gembala kita, spesial. Pengajar mungkin seperti saya mengajar di sekolah atau dimanapun, mungkin khusus. Namun ini panggilan semua orang, Pak Bu. Masalahnya di situ, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita memang harus selalu beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga ternyata ini yang dilupakan. Nggak pernah diajarkan ini, Pak Bu, yaitu memberi pertanggungjawaban atas iman kita. Jikalau kita serius tentang Alkitab, ada sebuah panggilan yang kita sering lupakan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dikatakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang datang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang imanmu atau tentang pengharapanmu. Maksudnya gini, kalau ada orang yang tanya kepada kita tentang iman kita, wow bro, itu Allahmu kok beranak sih? Yuk kan, Yesus disebut anak Allah kan? Ayo jawab penulis. Nah Alkitab tanya loh, beri pertanggungjawaban atas imanmu.
Ayo Tritunggal contohnya. Yuk, kalian itu orang Kristen menyembah 3 Allah yuk. Padahal jelas Alkitab berkata kita menyembah satu Allah. Panggilan loh, memberi pertanggungjawaban atas imanmu. Nah ini tugas bersama Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita menjawab itu? Apakah kita selama ini kan kita pasif sekali? Ini untuk semua orang loh Bapak Ibu, bukan hanya untuk kami. Ini dituliskan Petrus untuk jemaat non-Yahudi pada saat hari itu, atau juga ada beberapa jemaat Yahudi. Nah panggilan mempertanggungjawabkan iman itu adalah tugas bersama. Inilah hari inilah Bapak Ibu Saudara untuk menyelesaikan hal ini. Jadi berapologetika, maksudnya istilah bahasa Yunaninya itu, asal istilah teologinya itu berapologia atau berapologetika. Biasanya ada 3 yang harus kita lakukan. Biasanya mempertahankan iman, setelah itu memberi jawab, setelah itu menjanjikan bukti-bukti, atau ada orang yang berkata itu mempertahankan, setelah itu memberikan bukti-bukti, dan ada juga menyerang. Istilahnya menyerang adalah menyerang pemikiran-pemikiran yang sesat seperti itu. Nah itu di awal, ingat ya, panggilan kita semua adalah merenungkan firman Tuhan, beribadah, dan juga kita mempertanggungjawabkan iman kita Bapak Ibu Saudara. Nah inilah hari ini kita akan mempertanggungjawabkan iman kita. Nanti saya akan jelaskan, atau mungkin di awal akan saya jelaskan. Jikalau ada Bapak Ibu mungkin yang ditanya, kan sering kita ditanya kan, anak Allah kok beranak sih? Kan gitu kan, Bapak kawin dengan Roh Kudus. Ini karena kita di kelompok ini Saudara, makanya nggak tahu. Kalau di luar kita habis diinjak-injak iman kita. Allah kalian beranak, Bapa menikah dengan Roh Kudus melahirkan Yesus yang disebut Allah. Allah kok beranak? Maksudnya begini Saudara, jawabannya adalah itu hanyalah sebuah istilah. Pernah mendengarkan anak kunci? Pernah mendengarkan anak kunci? Istilah anak kunci? Anak tangga pernah dengar anak tangga? Ada ibu tangga enggak? Ibu tangga ada Bu? Olpi, ibu tangga ada? Atau ibu kunci ada? Nah itu hanya istilah begitu loh. Anak Allah bukan berarti Allah beranak. Kita nggak pernah ketika ada anak tangga, tanggaiku beranak yuk. Kita nggak pernah memikirkan hal itu. Nah itu hanya istilah. Makanya pemikiran-pemikiran orang di luar itu perlu kita beri sebuah masukan atau sebuah argumentasi kepada mereka. Nah itu hanya sebuah istilah. Karena bagi orang Israel, Elohim itu atau Yahweh, YHWH itu sakral sekali, maka mereka membuatnya dengan sebutan anak Allah. Orang Yahudi tahu bahwa Allah itu nggak beranak Pak Bu. Siapapun tahu Allah itu nggak beranak. Makanya dibuat anak Allah supaya menghormati nama yang sakral itu, saudara-saudara semua. Nah ini kan ketika kita dapat sesuatu yang seperti ini hari ini kan, iya juga ya seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk di dalam materi kita Bapak Ibu Saudara, yaitu pencobaan di padang gurun. Jikalau Bapak Ibu langsung mau bertanya tentang materi ini, langsung angkat tangan saja, tidak mengapa, tidak harus menunggu kita break setengah jam seperti itu ya. Oke, santai saja ya. Oke, ya pembacaan kita terambil di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 saya akan bacakan untuk kita semua. Bisa lihat di slide-nya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Ada bumbungan bait Allah pada saat hari itu. Lalu berkata kepadanya, kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk. Pencobaan yang ketiga, ada 2 pencobaan yang sudah kan? Jadikan batu menjadi roti, setelah itu menjatuhkan diri. Ada yang ketiga, yang terakhir, pencobaan dilakukan oleh iblis. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan ketiga, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu. Jadi ada kerajaan-kerajaan dunia, harta-harta dunia, wis pokoknya semua ini kuberikan kepadamu, kata iblis kepada Yesus, jika engkau sujud menyembah aku. Ayat terakhir, maka berkata Yesus kepadanya, nyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu,
dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Setidaknya, singkatnya saudara, ada 3 jenis pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus, yaitu berupa tentang kebutuhan. Jadikanlah batu ini menjadi roti. Yang kedua berupa ini, kekuasaan. Kan Yesus itu kan punya kuasa, makanya iblis itu tantang Yesus. Ditantang loh. Kau kan anak Allah kan? Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, karena Yesus punya power. Jadi Yesus dicobai melalui kekuasaan. Dan yang ketiga, dicobai melalui kekayaan. Ada kerajaan-kerajaan pada saat hari itu kan dicobai. Nah, ternyata saudara-saudara, kisah ini problematik. Maksudnya problematik itu banyak masalah ketika kita membaca ini. Dan ada kontradiktif. Kontradiktif itu maksudnya adalah seolah-olah bertentangan. Jadi ada masalah di dalam konteks ini dan seolah-olah bertentangan. Masalahnya apa, Pak? Masalahnya apa, bro? Yang pertama, apakah Allah mencobai umatnya? Ingat, saya akan tanya sekarang. Kak Olpi tak tanya. Kan di dalam pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan, maka roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Ada berapa tokoh di sini? Ada berapa tokoh yang terlibat, Kak Olpi? Maka roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Ada 3 tokoh. Yang pertama, Roh Kudus. Yang kedua, Yesus. Yang ketiga, kira-kira Bapak Ibu, kira-kira tokoh utamanya siapa di dalam cerita ini? Ayo, tokoh utamanya itu siapa? Maksudnya indikator ini semua siapa? Siapa master point dari ini semua? Ya kan? Maka Yesus dibawa ke padang gurun. Coba saya akan kembalikan slide ya. Ayat yang pertama tadi, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai. Siapa indikator dari segala pencobaan ini? Ayo. Indikatornya siapa? Yang membawa Yesus ke padang gurun siapa? Roh Kudus. Indikatornya Roh Kudus, saudara. Nah, berarti apakah akhirnya Yesus mencobai umatnya? Wong Yesus dibawa ke padang gurun dicobai kok. Roh loh, jelas loh ya. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Nah, apakah Allah mencobai kita? Itu kan sebuah problematika, saudara. Yang kedua, jika Yesus adalah Tuhan, bagaimana mungkin ia dicobai iblis? Kita kan percaya Yesus anak Tuhan kan? Anak Tuhan dicobai iblis. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Yesus itu dibawa ke bumbungan bait Allah. Dibawa ke tempat tinggi. Allah loh dibawa-bawa iblis loh. Ayo, gimana cara jawabnya? Ayo. Baru mikir kan sekarang kan? Itu sulit dihamba Tuhan itu begitu Bapak Ibu. Ya kan? Dibawa-bawa. Jika Yesus anak Allah, kok dicobai oleh iblis? Yang ketiga, jika Yesus dicobai, apakah itu berarti Yesus itu berdosa? Atau punya kemampuankah Yesus berdosa? Adakah potensi Yesus berdosa, saudara-saudara? Nah, jikalau ada potensi Yesus berdosa, berarti Yesus itu bukan Allah. Jelas sistematika pemikiran orang-orang ateis ini begini. Ateis itu orang yang gak percaya Tuhan, saudara. Begini sistematika pemikirannya, runtut, mantap sekali. Berarti Yesus bukan Tuhan. Wong Tuhanmu dicobai kok, Allahmu juga mencobai kok. Nah, seperti yang saya katakan di awal, tugas kita memberi pertanggungjawaban, saudara. Bukan hanya tugas-tugas kami, no. Ini tugas semua sidang jemaat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pembahasannya. Kita akan menjawab itu semua, saudara-saudara sekalian. Bagi yang mau minum silahkan minum, atau bagi yang mau break silahkan break, santai saja saudara. Nah, ternyata sebelum memahami ayat-ayat yang tadi atau cerita yang tadi, kita harus melihat dulu konteksnya. Konteksnya artinya adalah ayat sebelum dan sesudah. Ingat saudara-saudara ya, ketika saya menyampaikan materi, saya tidak hanya memberikan ini loh hasil penelitianku, enggak. Atau ini loh ketelanya, ini loh ketela, saya kasih ketela, enggak. Saya bukan tipikal orang seperti itu. Saya akan memberikan cangkul juga kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya ketela itu yang tak kasih, tapi cangkul itu saya kasih. Bagaimana prinsip-prinsip menggalinya, sehingga Bapak Ibu di rumah bisa mengajarin anak-anaknya. Makanya saya apresiasi Bapak Ibu yang ada di sini. Bapak Ibu lah yang akan mengajari anak-anaknya, atau jika lo ada kaum wanita, kaum muda, Bapak Ibu yang menggalinya. Jadi saya akan memberikan cara-caranya sendiri, bukan hanya hasilnya, saudara. Jadi kalau kita ingin melihat firman Tuhan, lihat ayat sebelum dan sesudahnya. Ingat lo ya, ayat-ayat, pasal-pasal sama perikop itu bukan firman Tuhan.
Wow, mulai sesat ini. Yes, ayat-ayat, pasal sama perikop itu bukan firman Tuhan, Bapak Ibu. Itu ditambahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi hanya ada ayat-ayat itu saja. Jadi jikalau rasul-rasul dahulu ingin membaca ayat itu, Alkitab itu, nggak bisa dicomot-comot satu ayat. Dia harus membaca dari awal sampai akhir untuk melihat sebuah pemahaman atau prinsip-prinsipnya. Suatu ketika, saudara-saudara, ada seorang pasangan suami istri, bukan pasangan, dia seorang berpacaran seperti itu, LDR, tahu LDR ya, long relationship distance ya. Ya, long distance relationship kira-kira begitulah, atau jarak jauh. Mereka masih surat menyurat pada saat hari itu, surat menyurat, dan mereka lagi berbunga-bunga, hatinya berbunga-bunga. Tiba-tiba si cewek ini mengirimkan surat kepada pasangan yang laki-laki ini. Di atasnya itu, aku betul-betul mencintaimu, aku nggak bisa hidup tanpamu, aku menginginkan kita semua ada di dalam satu pernikahan. Oh, laki-lakinya semangat dianya. Oh, dia jatuh cinta kepadaku. Dan dia nggak membaca selanjutnya, saudara. Nggak baca dia selanjutnya. Padahal di bawah ditulis perempuan itu, tetapi mohon maaf ya, orang tuaku tidak mengizinkan pernikahan kita atau hubungan kita. Nah, tapi laki-laki ini saking senangnya dengan perikop yang ada di depan dia nggak membaca yang di belakang. Akhirnya dia salah kaprah. Nah, begitulah dengan memahami firman Tuhan. Jikalau hanya baca sepenggal-sepenggal, namun nggak membaca ayat sebelum dan sesudah, ribet kita, Bapak Ibu. Sama seperti laki-laki yang tadi. Nah, konteks Matius pasal yang keempat ayat yang pertama itu ada di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-17 itu, saudara. Itu konteksnya. Jadi lihat, saudara ya, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ingat, nggak ada pasal dan ayat ya. Maka Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Jadi Yesus dibawa ke padang gurun nggak bisa dipisahkan dengan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, atau tidak bisa dipisahkan dari turunnya Roh Kudus ke dalam diri Yesus. Artinya, saudara, kita harus mengerti bahwa pencobaan itu adalah inisiatif dari Roh Kudus untuk menguji. Dari sisi Allah itu menguji, tapi dari sisi iblis itu mencobai. Saya ulangi, dari sisi Allah itu menguji, tapi dari sisi iblis itu mencobai, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, pengertian pencobaan itu jikalau kita melihat, makanya yang inisiatornya dari segala yang terjadi itu Roh Kudus. Inisiatornya pasti Roh Kudus, karena Roh Kudus yang membawa Yesus ke padang gurun, saudara. Nah, sebenarnya menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencobaan itu seperti keadaan buruk, sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau identik dengan dosa. Memang pencobaan itu selalu buruk, nggak pernah konotasinya itu baik, selalu buruk di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun, saudara, jikalau kita melihat teks aslinya beda. Pencobaan itu dibagi menjadi dua. Bahasa aslinya itu, saudara, peirazo atau peirasmos, bahasa aslinya. Dan itu dipandang dari dua sisi, yaitu dari mood negatif, yaitu membuat seseorang jatuh dalam dosa. Namun peirazo atau peirasmos ini bisa berarti yang kedua, dari mood yang positif, yaitu untuk membuktikan kualitas iman seseorang. Jadi, saudara, singkatnya begini, peirazo itu Yesus dicobai di padang gurun dari sisi Allah untuk membuktikan kualitas Yesus sebagai Mesias yang akan mengajar. Namun dari sisi iblis itu adalah untuk mencobai Yesus jatuh ke dalam dosa. Kira-kira dapat, saudara ya? Kira-kira luput atau masuk, Bapak Ibu? Luput ya. luput atau masuk? Kira-kira masuk, saudara-saudara ya? Bisa dipahami ya. Nah, jadi peirazo itu dibagi dua. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia harus memilih satu kata. Nah, di dalam kita orang Kristen dibagi menjadi dua. Ada ujian, ada pencobaan. Namun Lembaga Alkitab itu harus memilih satu kata. Nggak bisa dibuat dua kata. Akhirnya dibuatlah kata pencobaan. Namun dari sisi Yesus, dari sisi Allah, Roh Kudus, itu mencobai. Ingat ya, maksud saya dari sisi Roh Kudus itu menguji, namun dari sisi iblis itu mencobai. Jadi kita pisahkan saja, saudara-saudara ya. Jadi peirazo dari sisinya Allah itu menguji, artinya moodnya positif.
dengan mood yang positif, yaitu untuk membuktikan kualitas iman seseorang. Namun dari sisinya iblis, itu adalah dari mood yang negatif, membuat seorang jatuh dalam dosa. Oke, kira-kira masuk saudara ya? Masuk atau luput nggak tahu wis. Oke, nah contoh-contohnya saya kasih contoh saudara-saudara. Ayub dicobai iblis untuk menista Allah. Jelas moodnya negatif. Jelas ya. Ayub dicobai iblis untuk menista Allah. Jelas pakai mood yang negatif. Tapi saudara-saudara, ya monggo tante. Monggo. Jadi jelas itu untuk menista Allah. Tapi saudara-saudara, jikalau kita melihat teks yang lain, cerita yang lain, Abraham diuji atau dicobai Allah untuk mempersembahkan Ishak. Itu mood negatif atau mood positif? Hayo, halo. Mood negatif atau positif? Mood positif. Jelas saudara sekalian. Jadi kita bisa melihat perbedaannya itu. Peirazo itu seperti itu. Nah, jadi kisah Yesus dicobai merupakan pembuktian kemisyatan Yesus. Jadi dari sisi Roh Kudus, itu bukan mencobai dalam artian yang negatif, namun itu menguji untuk membuktikan iman, kemurnian iman Yesus. Dia akan mengajar bentar lagi, Pak. Dia akan mengajar bentar lagi. Dia akan menjadi Mesias, atau dia akan melakukan mujizat sebentar lagi. Jadi diuji dulu Bapak Ibu Saudara. Diuji dulu oleh Roh Kudus. Makanya jangan pikir setelah kita punya Roh Kudus, tiba-tiba kita langsung geblak-geblak bisa lakukan banyak mujizat. Tunggu dulu saudara-saudara. Yesus dipenuhi Roh Kudus, langsung masuk dalam ujian, pencobaan saudara-saudara. Nah, Yesus adalah cerminan Israel yang sejati. Gimana sih bro? Aku belum mudeng masih. Gimana sih? Maksudnya Yesus adalah cerminan Israel yang sejati. Ini maksudnya apa sih? Saudara-saudara seperti ini, saudara-saudara sekalian. Israel melalui Laut Teberau masuk ke padang gurun selama 40 tahun. Jadi ada suatu ketika, suatu masa saudara-saudara, ketika itu Israel dijajah oleh orang Mesir pada saat itu. Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Keluaran, dijajah oleh Mesir. Dan ternyata Tuhan, singkat cerita, Tuhan mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan itu berhasil saudara-saudara. Dan ketika keluar dari tanah Mesir, mereka harus melewati Laut Teberau saudara sekalian. Dan ketika lewat Laut Teberau, itu mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Dan Tuhan yang menuntun mereka masuk Laut Teberau. Ingat ya, Tuhan yang membawa mereka masuk Laut Teberau dan berputar-putar di padang gurun. Maksudnya seperti ini saudara-saudara. Yesus melalui baptisan masuk ke padang gurun selama 40 hari. Jadi lihat kesamaannya saudara ya. Allah yang membawa bangsa Israel masuk Laut Teberau dan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Dan Allah sendiri juga yang membawa Yesus masuk di dalam baptisan yang tadi, dan setelah itu masuk ke padang gurun. Jadi saudara-saudara sekalian, Yesus adalah cerminan Israel yang sejati. Israel gagal di padang gurun saudara. Gagal di padang gurun. Namun Yesus menang di padang gurun. Wis, keren saudara ya. Yes. Jadi Yesus itu cerminan Israel yang sejati saudara-saudara sekalian. Kita coba saudara ya, kita akan identifikasi, kita akan observasi semuanya. Saudara-saudara, Israel pernah dicobai melalui dengan kebutuhan jasmani. Ketika mereka masuk padang gurun kan, mereka masuk lewat Laut Teberau itu kan. Setelah itu mereka masuk padang gurun Sinai. Dan pencobaan yang pertama Bapak Ibu adalah tentang makanan. Mana makananku? Kok mana terus sih? Aku mau balik ke Mesir. Di Mesir ada bawang, di Mesir ada daging, di Mesir ada makanan-makanan enak. Mereka dicoba yang pertama itu tentang pencobaan tentang makanan loh Bapak Ibu. Dan Yesus pun demikian. Ketika dia masuk di padang gurun, yang dicobai pertama tentang makanan. Jadikanlah batu ini menjadi roti saudara-saudara sekalian. Nah ini beberapa pertamaannya. Yang kedua adalah Israel dicobai tentang kekuasaan Allah. Yesus dicobai dengan dibawa ke bumbungan yang bait Allah yang paling tinggi. Nah saudara-saudara sekalian, begini juga pada saat hari itu kan, Musa itu naik ke Gunung Sinai untuk mengambil 2 loh batu saudara-saudara. 2 loh batu ada pada saat hari itu. Dan dia berpuasa selama 40 hari di sana. Dan bangsa Israel boncek memang. Jengkel mereka. Singkat cerita, wih ini Musa ini udah mati paling Musa. Bahasa kasarnya saudara, bahasa sehari-hari. Musa ini udah nggak balik ini. Wes kita buat aja Allah yang lain wes. Dibuat itu patung lembu emas saudara sekalian untuk menjadi Allah Israel. Karena Musa nggak balik-balik. Jadi bangsa Israel dicobai perihal kekuasaan saudara.
Nah, Yesus juga pencobaan yang kedua tentang kekuasaan, jatuhkan dari atas kamu, dari bumbungan bait Allah yang tinggi ini loh. Maka malaikat akan menopang tanganmu atau menopang kakimu. Jadi saudara, lihatlah beberapa persamaan. Yesus adalah cerminan Israel yang sejati, saudara sekalian. Dan yang terakhir, saudara, Israel dicobai ketika di Gunung Sinai. Israel membuat patung lembu emas. Oh, ini tadi patung lembu emas yang saya maksudkan. Yesus dicobai dengan diperhadapkan kekayaan seluruh kerajaan dunia, saudara-saudara sekalian. Jadi lihatlah beberapa persamaannya, saudara. Saudara-saudara, sebagai kesimpulannya, saudara, Israel terbukti gagal di padang gurun, saudara. Jelas, 3 pencobaan itu tentang kebutuhan, tentang kekuasaan, dan tentang kekayaan. Israel terbukti gagal. Namun apa, saudara sekalian? Yesus terbukti menang di padang gurun. Nah, ini pentingnya, saudara sekalian. Bagaimana kita melihat kejadian-kejadian ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, apa implikasi? Implikasi itu adalah dampak, saudara ya. Implikasi itu dampak atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini, saudara-saudara semua? Yang pertama adalah padang gurun harusnya menjadi tempat pembuktian iman kita. Yes, jangan pandang padang gurun itu sebagai untuk menjatuhkan imanmu, saudara. Jangan pandang padang gurun itu sebagai kamu untuk jatuh dalam dosa. No, dari sisi Allah, padang gurun itu untuk membuktikan kualitas iman kita, saudara. Jadi jikalau engkau banyak dicobai hari ini, banyak diuji hari ini, bersyukur sama Tuhan. Karena pembuktian iman loh. Yesus itu imannya dibuktikan, nggak main-main. Jadi Mesias itu nggak langsung moro-moro jadi Mesias, dia nggak moro-moro ngadakan mujizat, enggak. No, nonsense. Diuji dulu, saudara-saudara semua. Jadi harusnya padang gurun itu harusnya menjadi tempat pembuktian iman kita. Engkau ada dalam pergumulan mungkin banyak kita kan hari ini kan. Westa, ada ayat Alkitab mengatakan, Om ya, berbahagialah engkau yang jatuh ke dalam banyak pencobaan gitu ya. Dalam kitab Yakobus kalau saya tidak salah. Ya. Karena pencobaan itu akan menghasilkan ketekunan ya. Iya, kira-kira begitu, saudara. Jadi no problem kita banyak. Jangan lihat pergumulan itu untuk menjatuhkan kita. Pandang pergumulan atau padang gurun itu sebagai tempat pembuktian iman kita. Jomblo, bro, jomblo. Padang gurun kan untuk pembuktian imanmu. Bro Ferry jomblo? Oh enggak ya, kelihatannya udah punya pacar. Sakno aku rek. Olpi aku udah tahu ada pacar. Jadi jangan pandang padang gurun itu sebagai pencobaan atau menjatuhkan kita, saudara-saudara. Yesus setelah dibaptis masuk ke padang gurun. Apakah yang kita harapkan setelah dibaptis? Saudara-saudara, ini penting. Yesus setelah dibaptis masuk langsung ke padang gurun dianya. Namun kan kebanyakan setelah orang dibaptis apa yang diharapkan? Ayo. Biasanya kan setelah orang dibaptis itu pengennya kaya gitu kan, pengennya sembuh dari sakit penyakit, pengennya bahasa roh. Tapi berbeda dari Yesus loh. Makanya di dalam ibadah PA ini kan kita makin cerdas. Oh begitu ya ternyata ya. Jadi ketika kita ada Roh Kudus dalam diri kita, saya selalu katakan itu, jangan selalu berharap keadaan kita mulus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, kita selesai di sesi yang pertama hari ini. Saya menyampaikannya secara global di awal-awal. Nanti kita akan menyampaikannya secara detail dan kita akan melihat 3 pencobaan itu secara lebih mendetail, saudara-saudara. Kira-kira ada yang mau ditanya? Masuk atau luput sih? Dari wajah-wajah Bapak Ibu Saudara kelihatannya kurang meyakinkan gitu. Ada yang mau ditanya mungkin? Ayo wes. Ayo mau ditanya? Kalau saudara nggak tanya, aku yang tanya. Ayo, mana milih siapa? Ayo. Karena saudara gak tanya, aku yang tanya. Gak mau tanya. Gak mau. Yason gak mau tanya. Kira-kira masuk atau luput? Bu Michelle luput? Luput atau masuk? Mau ditanya lah. Kira-kira nih saya yang tanya. Kalau kalian yang mau tanya, kira-kira Yesus bisa gak berbuat dosa? Bisa? Oh keren. Yes. Ada yang menjawab nggak bisa. Kalau nggak bisa berbuat dosa, apanya kok setidaknya argumentasinya lah sedikit. Argumentasinya kalau Yesus kira-kira berpotensi nggak dia jatuh dalam dosa? Yes, dia memang berpotensi, tapi memang dia tidak mau. Atau mungkin saya tambahin, Bu, saya tahu ada dalam hati ibu.
Kalau Yesus nggak bisa jatuh dalam dosa, kenapa iblis itu mencoba Yesus? Kan kira-kira begitu ya, kira-kira begitu kan? Ada mungkin yang jawab yang lain? Gak apa-apa. Saudara-saudara, tolong bro, kita akan selesaikan ini. Saudara-saudara, beberapa perbedaan itu nggak jadi masalah Bapak Ibu ya. Tolong ya connya. Dosen-dosen saya Bapak Ibu ada yang dinamakan sebenarnya sebagai implicability dan fakeability. Maksudnya Yesus itu mampu berbuat dosa namun dia tidak mau. Itu namanya fakeability. Namun ada yang dinamakan impeccability. Maaf kalau pronunciation saya kurang bagus. Itu maksudnya Yesus itu memang benar-benar nggak bisa berbuat dosa. Memang betul-betul nggak bisa berbuat dosa. Nah, kedua pandangan ini dianut oleh seluruh ahli-ahli tafsir. No problem kita berbeda pendapat. Di sini kita berbeda pendapat. Saudara-saudara, hanya ada 4 prinsip atau 5 prinsip yang kita nggak boleh berbeda. Ini penting sekali. Saya menyebutnya sebagai, atau seluruh ahli tafsir berpendapat itu disebut sebagai barak ya. Barak. Oke, atau ada yang buatnya itu akrab seperti itu ya. Jadi ini yang nggak boleh kita berbeda Pak. Kalau masalah impeccability dengan fakeability atau baptisan, boh sakarep wis, nggak masalah. Tapi kalau untuk barak ini enggak. Apa maksudnya Pak Bro? Yang pertama itu Bapa, Anak, Roh Kudus, ya kan, Roh Kudus saya, dan Alkitab dan keselamatan. Ini yang prinsip Pak. Ini yang prinsip. Jikalau ada yang bilang Bapa itu bukan Allah, bidat, pasti musuh kita. Tanda petik ya. Anak itu bukan Allah, pasti musuh kita. Roh Kudus itu bukan Allah, pasti musuh kita. Ada yang berkata Alkitab itu bukan firman Tuhan, pasti musuh kita. Ada yang berkata bahwa keselamatan itu selain dari Yesus ada keselamatan yang lain, itu pasti bukan iman Kristen. Ini yang prinsip. Namun kalau masalah impeccability dengan fakeability atau baptisan, ketika kita ngotot harus selam, aduh janganlah, itu terlalu amatir Bapak Ibu Saudara ya. Itu boleh berbeda lah itu. Namun untuk yang prinsip ini saudara-saudara. Nah, ketika kita berbeda, mungkin kita berbeda kan, ada yang berkata mampu, berpotensi. Namun mungkin saya enggak, mungkin. Supaya ini membuat stimulus bagi kita. Kan tadi kan sanggahannya itu kan, oh kalau itu Daud untuk apa kurang kerjaan iblis itu ya? Apa mencoba Yesus kalau Yesus enggak mampu berbuat dosa? Namun saya mengatakan demikian. Ini kita tukar pendapat saudara ya, biar enggak monoton. Manusia Yesus itu apakah persis sama dengan manusia kita? Yes, mungkin ya. Tapi saya akan memberikan ini sebagai clue bagi kita supaya kita gitu ya. Yang pertama saudara, benihnya itu berbeda. Yang pertama dulu. Benihnya itu berbeda. Kita dari benih apa Bu Michelle? Dari sel sperma dan sel telur ya. Ya bersatu kan, begitu kan manusia kan gitu kan. Bertemunya sel sperma dengan sel telur. Tapi manusianya Yesus enggak Dia benihnya dari mana Bapak Ibu? Terima kasih buat kerjasamanya. Dari mana? Roh Kudus itu langsung masuk di dalam hatiku untuk mengatakan isi hati Bapak Ibu Saudara. Dari mana? Dari Roh Kudus. Iya kan? Berarti benihnya beda ya. Benihnya beda dulu. Oke. Benihnya nggak sama. Kira-kira visi misi kita lahir itu apa sih? Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 dan 27-28. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah muka bumi. Itu setidaknya visi misi awal kita lah ya, kira-kira begitulah ya. Nah, Yesus visi misinya apa? Apakah beranak? Menikah? Enggak. Visi misinya apakah Olbi? Iya, keselamatan atau melakukan tugas Bapa ya, jelas ya, pasti ya, sepakat ya, melakukan visi misi atau menyerahkan dirinya di kayu salib. Berarti visinya beda ya. Iya ya. Luput atau masuk ini sih. Dan juga naturnya sama atau beda? Maksudnya sejarahnya, saya akan menyebutnya itu sejarah. Maksudnya begini, Yesus itu
mewarisi dosa warisan nggak? Maksudnya kan Yesus kan keturunan Yusuf nih, atau katakanlah keturunan Adam. Kan ada dosa warisan kan? Maksudnya dosa warisan itu ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, ya kan? Yuk kita anaknya pasti berbuat dosa kan? Kita keturunan Adam dan Hawa kan? Kadang ada orang yang nanya gitu, Pak Bu. Wong Adam dan Hawa yang berbuat dosa, tapi kok aku kayak gitu? Tapi kok aku yang ikut kena dosa? Ya enggak gitu juga dong, Pak. Terus gimana? Gini saudara-saudara. Kira-kira kalau singa itu, anak singa itu, singa itu binatang buas atau enggak? Binatang buas ya? Anak singa binatang buas atau enggak? Binatang buas. Apakah anak singa jadi binatang buas ketika dia sudah memangsa? Iya. Atau kalau anak singa itu belum disebut binatang buas? Belum. Atau ketika memangsakah singa itu baru disebut binatang buas? Atau sejak lahir dia sudah masuk kategori binatang buas? Sejak lahir ya? Nah begitu kita saudara. Memang kita belum melakukan dosa waktu kecil. Namun karena natur opung-opung kita, opung itu kakek nenek kita ya, opung-opung kita itu, ya kita otomatis berbuat dosa. Nah Yesus gimana? Naturnya gimana? Atau sejarahnya mewarisi dosa Adam dan Hawa enggak? Halo? Tidak, good job. Berarti sejarah atau naturnya beda. Berarti Yesus mampu berbuat dosa, atau memang dia nggak mampu berbuat dosa. Dari ini kita boleh berbeda ya, nggak apa-apa. Itu hal yang lumrah sekali. Dari natur ini benihnya nggak sama loh, visi misinya beda loh, dan sejarah atau naturnya beda. Oke, nggak apa-apa, kita berbeda pendapat. Dosen-dosen saya juga berbeda pendapat, nggak masalah. Itu hal yang lumrah saudara-saudara ya. Ada pertanyaan yang lain? Memang akan ada waktunya kita ada sedikit beda, nggak apa-apa. Kamu di mana Daud? Ya saya nanti kita ngobrol berdua. Ya. Yes, nah ini sangatnya keren loh. Artinya kehendak bebas kok ya, kehendak bebas kan? Atau namanya free will. Nah itu argumentasi bagi yang berpotensi berbuat dosa, iya kan? Tapi dia potensi, tapi dia nggak mau. Kira-kira begitu kok ya? Dia punya, tapi nggak mau. Namun ada begini ku, kan dosa itu kan bukan hanya yang dilakukan kan, tapi dalam hati juga udah berdosa kan ya, kan gitu kan ya. Kira-kira Yesus itu mimpi basah nggak? Mimpi basah nggak Yesus itu? Ayo, loh, ini kita nggak bisa meremehkan pertanyaan ini, saudara, nggak bisa. Nggak mimpi basah, berarti bukan manusia pada umumnya dong. Nah, berarti ada perbedaan antara manusia Yesus dengan manusia pada umumnya. Ya kan, ada sedikit perbedaan kan gitu ya. Kalau Yesus mimpi basah Pak, secara psikologi, mungkin ada yang dokter di sini, saya nggak tahu kan ya. Itu biasanya dia itu membayangkan lebih dahulu, benar ya, dibayangkan, dan setelah itu baru mimpi basah. Bagi kami yang laki-laki, bagi perempuan nggak tahu sekarang gitu. Tapi bagi laki-laki begitu, ada imajinasi. Dan Alkitab berkata Pak Bu, dosa itu bukan hanya yang dilakukan, menginginkan saja dosa loh. Berarti jika Yesus mimpi basah, berarti Yesus berdosa dan gak layak sebagai juru selamat. Iya kan? Nah, dan saya suka argumentasi ibu ini. Kenapa? Karena dari tiga pencobaan tadi, kenapa nggak digoda Yesus dengan gadis-gadis cantik? Kenapa? Kan itu argumentasinya kan? Hanya ada kebutuhan, hanya ada kekayaan dan kekuasaan. Iya kan? Padahal kita sering berkata apa? Harta, tahta, wanita. Makanya saudara, bagi saya sepakat Bu. Bahkan ada dosen saya berkata Yesus itu nggak punya kantong sperma, nggak punya. Karena benihnya beda, visi misinya beda, dan juga natur atau sejarahnya beda Bapak Ibu Saudara. Jika Yesus mimpi basah pasti sudah berdosa,
Kira-kira dapat ya, mulai luput ya, mulai. Oke, kita ada pertanyaan lain lagi? Ya, aduh, ini kalau kok Pak Gembala yang tanya ini, saya serahkan nanti kepada Ferry ya. Ya Om. Yap. Istimewa. Bagaimana kita harus menjadi seperti dia? Nah ini kan satu dilema, Iya, gitu ya. iya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, bahwa memang ada dualisme, ada dua pendapat yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak bisa berbuat dosa. Ada yang mengatakan bisa dia melakukan karena dia itu manusia 100%. Jadi tidak ada itu istilahnya dia tidak punya organ ini, tidak punya organ itu, kok tahu gitu ya. Tapi dia memang manusia 100%. Dan firman Tuhan dia mengatakan dia merasakan setiap orang yang merasa, apapun perasaan orang dia merasakan, karena dia imam besar. Itu kan nanti pada akhirnya yang kita tahu. Jadi sekalipun dia itu sebagai imam besar, dia bisa merasakan. Bahkan sampai penganiayaan gereja pun, saya katakan dalam khotbah minggu lalu, penganiayaan jemaat, Yesus sebagai imam besar dia merasakan. Buktinya dia mengatakan, akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Nah ini bagaimana menurut Ada yang bisa jawab? pendapat? Ada yang bisa jawab? Jangan aku terus dong. Kira-kira gimana Pak? Hamba wis bro, hentikan semua sandiwara ini gitu ya. Gimana kira-kira Bapak Ibu Saudara? Nggak apa-apa berbeda pendapat. Tapi kira-kira berarti yang tadi gimana? Yesus itu mimpi basah? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu mungkin, bukan mungkin, ya memang Tuhan memikirkan bahwa Alkitab itu tidak ada tempat untuk yang hal-hal semacam itu. Tuhan tidak akan membuka Alkitabnya untuk memasukkan cerita-cerita yang sebetulnya tidak membangun iman itu. Jadi ya memang ada orang yang mengeksplor ya, dia mikir. Nanti pertanyaannya itu juga pertanyaan yang agak menyimpang, seperti Adam itu punya udel enggak? Nah itu jadi kayak gitu nanti itu. Ya. Jadi ya kita menurut relnya aja. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu dia 100% manusia, dan firman Tuhan juga mengatakan dia sanggup merasakan setiap perasaan dari manusia biasa. Jadi kalau menurut saya di dalam hal ini, ya dia bisa saja berbuat dosa, bahkan dia menanggung dosa orang banyak lah. Kalau dia tidak bisa berdosa kan bagaimana dia harus menanggung dosa? Tapi pada waktu dia sebagai manusia, dia menanggung dosa, sehingga dia menjadi korban atas dosa-dosa manusia itu. Itu pendapat saya. Oke, keren. Nah dari sini kan Bapak Ibu bisa tahu, oh ternyata gitu ya konsep berpikir atau jalur pemikiran memandang dari sesuatu masalah itu gitu. Nah disinilah kita di ini saudara belajar bareng-bareng. Jadi nggak hanya monoton dari satu. Kembali saya katakan, perbedaan itu hal yang wajar. Ada orang yang berkata demikian, kalau semua sepakat itu berarti hanya satu yang berpikir. Tapi kalau ada yang berbeda, itu berarti ada banyak orang yang berpikir. Jadi, tapi kalau ada yang berbeda masalah barak ini, wes, kita itu hal-hal prinsip. Ya, harus setuju. Jadi, saudara-saudara, itu hal-hal yang beda, hal yang lumrah, nggak menjadi sesuatu yang prinsip. Ada lagi mungkin?
yang sesuai real lagi. Kok gimana kira-kira masuk atau luput kok? Kira-kira gimana? Ada pertanyaan mungkin? Enggak. Oke, jawab. Ada? Tolong, aku nggak dengar. Tidak harus saya yang menjawab, saudara ya. Bapak Ibu juga bisa jawab ya. Ya. Jadi mungkin argumentasi kalau ditanya nanti Tuhan Yesus bisa enggak berbuat dosa. Nah, kalau tadi dilihat dari penjelasan Bro Daud tadi, dari jenisnya tadi berbeda, ya. Dari benihnya pun juga berbeda, ya. Visi misinya pun juga berbeda. Di dalam ayat yang di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21 di situ mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Tapi seperti dikatakan Bapak Pembala tadi itu, memang dia manusia 100%. Tapi ya tadi menurut penjelasan tadi kan benihnya beda. Ya. Motivasinya pun visi misinya juga berbeda. Ya. Kalau menurut di dalam ayat ini, menurut saya Tuhan Yesus bisa enggak berbuat dosa? Ya enggak bisa. Karena memang benihnya juga beda. Dia adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus dia enggak bisa berbuat dosa. Tapi ya itu tadi seperti yang dikatakan Pak Gembala, tapi dia mau dijadikan pendosa. Karena untuk apa? Seperti misinya tadi itu. Dia punya misi adalah untuk keselamatan tadi. Mantap kan? Jadi ya itu tadi, kalau ditanya Tuhan Yesus bisa enggak berbuat dosa? Jawabannya kalau menurut hari ini enggak bisa. Karena dia Allah, karena dia kudus. Kenal dosa aja enggak, apalagi berbuat dosa. Kan begitu. Wow. Kenal dosa aja enggak. Bagaimana dia mau berbuat dosa? Keren. Tapi anehnya dia mau dijadikan untuk berdosa. Untuk apa? Sekali lagi misinya itu tadi untuk keselamatan. Dia mau dijadikan orang yang berdosa untuk menyelamatkan kita semua. Itu kalau menurut jawaban saya seperti itu. Kalau saya berikan 100. Saudara-saudara, ini mungkin sebagai clue bagi kita atau sebagai konklusi untuk sesi pertama ini. Allah itu bisa enggak menciptakan batu yang besar, saking besarnya dia enggak bisa angkat. Berat, bro. Kira-kira Allah menciptakan batu yang besar, saking besarnya dia enggak bisa angkat. Hah? Udah mulai stres. Saudara-saudara, apakah Allah itu maha kuasa? Yes. Tapi maha kuasanya itu dalam hal apa? Apakah itu berarti semua bisa dilakukan? Allah bisa nggak berdosa? Jelas nggak bisa, karena melawan sifat-sifatnya, kan gitu kan? Tapi Yesus itu adalah Allah dan manusia. Harus diingat juga ya, dia Allah dan manusia. Dari kealahannya, Allah nggak mungkin melanggar janjinya. Bisa nggak Allah melanggar janjinya? Nggak bisa. Allah berdosa? Nggak bisa. Allah berdusta? Nggak bisa. Karena memang Allah dibatasi oleh sifatnya, kan gitu ya. Jadi dari sisinya Allah nggak mungkin dia berbuat dosa. Namun dari segi manusianya, kan Yesus kan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Ada yang berkata itu oke, boleh, no problem, good. Ada dari segi manusianya itu berpotensi, good. Ada yang mungkin enggak, no problem. Oke, kita selesai ya, itu konklusinya ya. Kira-kira dapat lah ya. Oke, kita akan masuk. Kita akan nyanyi lah wes ya, biar nggak bosan ya, nggak apa-apa ya. Yuk kita coba nyanyi yuk satu lagu yuk. Nanti saya akan masuk yang lebih, detail lagi masalah-masalah itu biar nggak bosan. Nggak apa-apa kita nyanyikan. Ada pujian sukacita tadi ya? Atau enggak ya? Enggak ada. Oh, atau ini aja biar nggak ngantuk gitu. Ada pujian sukacita ya? Oke. Biar gak ngantuk Bapak Ibu ya. Ini serunya itu begini. Oh. Berdiri
kami akan masuk di dalam sesi yang kedua. Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan kami keleluasaan, hati yang legowo, dan juga Tuhan memberikan kami hikmat Tuhan untuk kami berdiskusi dengan sebaik-baiknya. Semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Kami akan mulai sesi yang kedua dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Oke, nah saudara-saudara, tadi saya sudah menyampaikan firman Tuhan secara global, secara global saya duduk saudara ya. Secara global Bapak Ibu. Nah secara saya akan menyampaikan secara lebih rinci lagi, lebih detail lagi saudara-saudara semuanya. Sebentar. Oke, nah saudara, Roh memimpin Yesus di padang gurun saudara-saudara. Nah padang gurun yang mana yang dimaksud? Di dalam pasal yang keempat ayat yang pertama itu kan, padang gurun yang di mana yang dimaksud? Nah kita sudah melihat bahwa sebelum itu Yesus dibaptiskan ya. Dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ya. Nah Yohanes Pembaptis itu di Yudea saudara. Pelayanannya itu di padang gurun Yudea. Itu jelas tertulis di pasal yang ketiga. Jadi Yesus datang ke Yudea pada saat hari itu. Yesus hari itu masih di Galilea, masih provinsi Galilea. Kurang kelihatan saudara ya. Provinsi Galilea itu saudara ya. Bisa lihat, mungkin bisa saya oke. Kelihatan ya. Oke. Nah di sini saudara ya. Kan Yesus kan di ini Nazaret kan ya. Nah Nazaret ini masih masuk ke provinsi dari Galilea saudara. Nah Yudea ini sendiri satu provinsi juga saudara-saudara sekalian. Nah sebenarnya Galilea ini orang-orang miskin kok di sana semua. Yes, makanya nggak ada orang yang percaya. Adakah nabi yang datang dari Galilea? Nggak ada orang yang percaya itu. Karena memang masih provinsi Galilea saudara sekalian, Nazaret itu. Dan Nazaret itu juga tempatnya penduduknya cuma beberapa ratus. Pada masa Yesus Kristus tentu sekarang sudah beda. Jadi Yesus, Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun Yudea ini, di mana Yohanes Pembaptis melayani saudara-saudara sekalian. Dia dibaptis di Sungai Yordan. Kira-kira inilah saudara ya. Kira-kira. Dan katanya sih ada sungai yang melewati arus sini, yang sealiran dengan Sungai Yordan. Jadi Yesus dibaptis di sana, di padang gurun, di daerah provinsi Yudea, kira-kira begitu saudara-saudara sekalian. Nah next. Nah apa sih gunanya ujian itu? Kita kan sudah melihat tadi kan, ternyata pencobaan itu dibagi menjadi dua. Jikalau dari sisi iblis, berarti itu untuk menjatuhkan Yesus jatuh dalam dosa. Namun dari sisi Allah, itu adalah untuk menguji imannya, kemurnian iman Yesus, layak enggak disebut juru selamat, atau itu bisa sebagai untuk dia akan mengajar saudara-saudara. Jadi setidaknya ada 3 yang saya tampilkan di sini. Ahli-ahli tafsir juga sepakat akan hal ini. Yang pertama sebagai tes atau ujian sebelum pelayanan. Kan Yesus kan pelayanan kan. Kenapa sih Yesus itu baru bisa melayani ketika usia 30 tahun? Kak Olpi? Mana Kak Olpi? Kira-kira Kak Olpi? Kira-kira atau Kak Ferry wes? Ferry ini udah pinter loh saudara. Tiap hari dia ikut PA loh. Luar biasa dianya. Kira-kira kenapa sih dia itu, Yesus itu kok bisa memulai pelayanannya pada usia 30? Kenapa enggak 28? Kak Olvi mungkin? Tradisi, gejap. Tapi percuma aku tanya Olvi, wong kami satu basic sih. Saudara-saudara, kira-kira kalau lebih mendetail lagi, memang tradisi pada saat itu nggak boleh mengajar kalau dia belum berusia 30 tahun. Nggak boleh ngajar. Jadi makanya Yesus itu nggak moro-moro, nggak menabrak tradisi Yesus. Yesus itu nggak ditabrak budaya-budaya. Makanya nggak selalu budaya itu salah. Nggak selalu tradisi itu salah. Makanya saya katakan Gong Siva coy, nggak selalu salah. Imlek nggak selalu salah. Wong Yesus aja nggak menabrak tradisi kok. Bisa nggak Yesus pelayanan pada usia 28 tahun kalau dia mau menggunakan kekuasaannya? Bisa. Tapi kenapa dia nggak mau? Dia mau mengikuti tradisi. Yesus disunat. Perlu nggak Yesus disunat? Gak perlu, wong dia suci kok. Tapi karena dia masuk di dalam budaya, perlu. Maksudnya itu saudara. Karena dia masuk ke dalam budaya, itu perlu. Perlu nggak Yesus dibaptis? Nggak perlu. Wong dibaptis itu tanda pertobatan kok. Baptisan Yohanes kan tanda pertobatan. Yes, tapi karena itu adalah budaya pada saat itu. Makanya ini pelajaran ini penting bagi kita semuanya. Sebagai tes untuk pelayanan. Oke, agak sedikit merembet ya, karena kita agak banyak waktu, nggak apa-apa. Mengapa usia Yesus atau perkataan-perkataan Yesus pada usia 12 sampai 30 tahun nggak ada?
Ayo, baru dengar ya. Kan Yesus kan usia 12 tahun terakhir kan dituliskan di Bait Allah kan, dia berdiskusi kan ya. Kenapa usia 13 sampai 30 tahun dia nggak ada ditulis pelayanannya atau itu apa perkataan-perkataannya? Kan banyak orang-orang tanya itu. Kalau Yesus itu firman Allah yang hidup, di mana firman Yesus yang ketika dia berusia 12 tahun sampai 30 tahun? Ayo, gimana kita jawab? Belajar, wih keren. Ini kalau ikut PA, ikut selalu PA. Jadi ada yang dinamakan saudara-saudara. Mana ya? Oh ini. Ada yang dinamakan. Saya lupa istilah ininya, istilah lupa saya istilah Ibraninya, tapi istilahnya begini. Umur 5 sampai 10 biasanya, umur 3 sampai, pokoknya ada beberapa perbedaan saudara-saudara. Umur 3 sampai 5 barangkali itu ada yang dipelajari, dan dipelajari itu berkisahkan tentang firman Tuhan saudara-saudara. Ada istilahnya Torah, Nebiim, Ketubim gitu. Umur 5 sampai 10 ada juga yang dipelajari, sudah masuk kitab-kitab puisi seperti kitab Mazmur begitu. Juga ada yang dinamakan itu Talmud. Nah, Talmud itu saudara-saudara, ada yang dinamakan Talmud itu mungkin berusia kira-kira 10 sampai 17 tahun gitu. Karena Talmud itu sudah lebih ribet. Itu sudah masuk tafsiran-tafsiran saudara-saudara. Itu Talmud. Talmud itu saudara, apa sih Talmud bro? Talmud itu penjabaran dari 5 kitab Musa. Ingat ya, penjabaran dari 5 kitab Musa atau dari 10 hukum Taurat. Ada penjabarannya saudara sekalian. Cara berjalan mereka diatur. Makanya kalau orang Farisi itu ada cewek di depan, dia nggak lihat ke depan, dia gini. Ya sok suci lah katakan demikian kan. Cara berdoa diatur, cara makan diatur. Ini Talmud ini. Ini yang mengatur. Jadi banyak, ada 600 berapa apa hukum wis. Pokoknya begitu saudara-saudara sekalian. Makanya Yesus berkata begini. Pernah nggak Bapak Ibu pernah dengar begini? Marilah semua kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maksudnya berletih lesu dan berbeban berat itu bukan hanya pergumulan-pergumulan, tapi ini loh, untuk melakukan Talmud ini loh, 600 semuanya diatur. Nuhun sewu saudara, kayak yang di seberang kita itu loh. Kalau pakai kena mata kaki nggak sah, kena sentuh perempuan itu nggak sah sholatnya, kira-kira begitu saudara. Semua diatur. Nah, marilah kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat, ini loh, beban beratnya bangsa Israel ini Talmud itu loh. Nah kira-kira begitu. Jadi pas seperti yang dikatakan Ferry, belajar dianya saudara-saudara, belajar Yesus. Terus tanya mungkin saudara, Allah kok belajar? Kira-kira gimana? Ini mulai kritis ini. Nggak apa-apa saudara. Saudara-saudara begini, saya akan beritahukan sesuatu. Kritis itu tidak selalu salah. Ragu itu tidak selalu salah. Bukankah Thomas ragu akan kebangkitan Yesus Kristus? Iya kan? Tapi ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas, apa yang dilakukan oleh Thomas? Langsung proklamir yang tak pernah dilakukan oleh murid-muridnya yang lain. Ya Tuhan dan Allahku. Jadi ingat saudara, jangan selalu berpikir negatif tentang ragu atau pertanyaan krisis. Enggak, kadang pertanyaan krisis, keraguan itu jikalau dijawab, itu menambah iman kita, sama seperti Thomas. Kita tahu, Om pernah ke India Om ya, melihat kuburannya Thomas kan. Om pernah ke India, dia mati ditombak saudara, karena memberitahukan kabar baik. Jadi agak-agak kritis, nggak apa-apa saudara-saudara sekalian. Itu hal-hal yang lumrah, jangan terlalu anti. Nah saudara-saudara sekalian, jadi di mana Yesus belajar? Nah dari sisi Allahnya, Yesus memang nggak perlu belajar. Ingat ya, dari sisi Allah, Yesus nggak perlu belajar. Namun dari sisi manusia, terlebih ada budaya-budaya yang harus Yesus ikuti di sana. Maka Yesus belajar. Jadi usia 12 sampai 30 tahun dia di mana? Di sinagog belajar. Belajar Torah, Nebiim, Ketubim, belajar Mazmur, Mizmor, dan belajar juga kitab Talmud namanya.
Jadi dia belajar, saudara. Kira-kira dapat ya. Dan juga yang kedua, Alkitab mencatat dia tumbuh di bawah pengasuhan ibunya. Jadi itu di dalam salah itu ada tertulis. Jadi dia ada dalam tumbuh dalam naungan ibunya, dan dia juga belajar kira-kira kitab Talmud seperti itu. Nah, berkaitan dengan ini saudara-saudara, karena sedikit berkaitan dengan kemanusiaan dan kealahan Yesus, makanya kan kadang ada orang yang tanya gini, loh Yesus itu kan Allah sih, Allah kok mati sih? Kan gitu kan? Ya kan gitu kan? Allah kok mati sih? Nah, karena orang-orang gitu pasti sekolahnya cuma sampai gerbang, saudara. Sampai gerbang tuh, dia nggak bisa melihat Yesus itu manusia, Yesus itu Allah, dia nggak bisa lihat, nggak bisa bedakan. Nggak ada pernah dikatakan di dalam Alkitab Yesus mati sebagai Tuhan, nggak ada. Yang dikatakan dalam Alkitab, dalam kitab Efesus apa dikatakan? Matinya sebagai manusia. Nah, jadi yang mati di salib itu Allah atau manusianya? Ayo, manusianya. Kan hari ini brek gitu loh, langsung peling. Makanya orang tanya, bilang aja kamu ikut sekolah sampai gerbang, sesekali masuk gitu loh. Dia nggak bisa membedakan mana Yesus sebagai dualisme Yesus. Dalam ilmu teologi dikatakan demikian. Dia sebagai manusia, dia sebagai Allah. Makanya Pak Bu, dia menangis. Makanya dia lapar. Makanya dia haus. Namun di satu sisi Pak Bu, dia mengampuni dosa. Ayo, mana ada nabi yang mengampuni dosa? Iya kan? Di satu sisi dia bisa menghilang. Iya kan Pak ya? Ada menghilang kan? Menghilang ketika dilempari pakai batu. Di satu sisi dia mengampuni dosa. Di satu sisi Pak, dia bilang gini Pak, aku dan Abraham, aku lebih dulu dari Abraham katanya. Wih. Jadi itulah Yesus itu gitu loh. Kompleksnya sifat-sifat Yesus. Sebagai Allah, sebagai manusia. Nuhun sewu Bapak Ibu. Ketika kita memperingati hari kematian dan kebangkitan, jangan sesekali mengatakan, mungkin ini sudah berlalu ya, nggak apa-apa. Hari ini kita sedang memperingati kematian Tuhan kita, sepertinya janganlah ya. Tuhan nggak pernah mati ya, ya kan? Itu lebih tepatnya kita katakan kita memperingati kematian Yesus Kristus supaya lebih mendetail ke kemanusiaannya, betul ya? Kira-kira sepakat ya? Karena di luar itu kita diketawai Pak. Mari kita memperingati hari kematian Tuhan. Oh, Tuhan mau mati ta? Nah gitu. Memang kita di sini nggak apa-apa kan gitu kan? Tapi kalau berhadapan dengan orang-orang luar, sama seperti yang saya katakan, kita mempertanggungjawabkan iman kita. Oke ya, kira-kira sudah sedikit masuk lah kira-kira ya. Oke, kita akan masuk dalam selanjutnya ada 3 ya, untuk membuktikan kemurnian iman Yesus dan juga supaya menolong umatnya yang sedang dicobai. Benar kata Om, benar kata Om. Jadi kalau Yesus menang dicobai, kita juga bisa menang dicobai karena kemanusiaan yang tadi itu loh. Sama-sama manusia seperti kita, seperti itu ya. Oke. Nah iblis, nah saudara, iblis ini di pasal yang 4 bagian yang B itu kan, Roh Kudus nggak usah kita bahas lah ya, kan kita udah tahu maksudnya, nggak usah. Ini pertama kali kata iblis itu dipopulerkan di dalam Perjanjian Baru. Ini pertama kali di dalam Perjanjian Lama itu menggunakan kata syatan gitu. Nah ini pertama kali saudara-saudara, pertama kali di pasal keempat yang pertama. Nah saudara, bahasa Yunaninya itu saudara, diabolos. Makanya le awakmu iku dia. Le panjenengan iku bolos. Bolos-bolos terus. Tafsirkan sendiri. Iya, bahasa Yunani itu diabolos. Diabolos itu enggak menjudge, enggak. Tapi memang begitulah bahasa Yunaninya. Diabolos saudara-saudara, bahasa Yunaninya. Artinya pemfitnah atau penghasut. Makanya dihasut Yesus, difitnah Yesus yang tadi. Di dalam bahasa Inggris juga ada. Nah di dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata syatan atau setan jikalau di bahasa Indonesia kan. Nah saudara-saudara, kira-kira berkaitan dengan hal ini kan ada kata syatan. Masih ingat gak kata ini kan dalam bahasa Ibrani ya? Yang benar itu kan dia pakai syatan ya, syatan. Kan kita sering bertanya, shalom itu yang benar shalom atau shalom gitu kan? Kan gini kan ya, shalom. Tulisan yang benar itu mana sih Pak? Kan gitu kan? Enggak, karena saya teringat aja ini gitu. Jadi dalam bahasa Ibrani saudara-saudara, ini S kan dari kanan kan ya, dari kanan ke kiri kan ya. Kelihatan ya? Nah ini, kalau ini saudara, kalau ini tulisannya shin.
dia pakai gini, SY gitu kan, SY, shin, pakai SY. Tapi kalau dia begini, titiknya 1, di sini ada, ini bacaannya shin, begini. Jadi kalau shalom biasanya dia menggunakan begini. Ada yang begini, ya kan, shalom, begitu kira-kira shalom. Namun ada kadang-kala memang dia cuma menggunakan kata gini. Salah. Oke. Nah, ini huruf vokal, ini Y gitu, ini om gitu. Jadi apakah dua-duanya bisa dipakai? Dua-duanya bisa dipakai. Jadi nggak usah takut saudara-saudara ya. Namun biasanya memang itu menggunakan kata syaitan karena S-nya seperti itu. Syaitan. Sebenarnya lebih banyak di Ibrani itu menggunakan kata shalom. Tapi kalau ada orang yang menggunakan kata shalom juga nggak masalah. Oke, yang berarti musuh, saudara-saudara ya. Iblis itu musuh sesungguhnya. Nah, saudara, kita melihat Herodes kan di pasal yang pertama, pasal yang kedua Matius kan, kita melihat dia Herodes itu berusaha untuk membunuh bayi Yesus, berusaha mengejar-ngejar Yesus, saudara sekalian ya. Nah, musuh Yesus itu bukan Herodes itu, saudara. Enggak. Musuh Yesus itu iblis ini. Yang sebenar-benarnya itu ini. Iblis inilah yang masuk kepada Herodes, saudara sekalian. Musuh Yesus bukan ahli Taurat dan orang Farisi, enggak. Namun di balik Herodes, di balik ahli Farisi dan orang-orang Saduki itu, ahli-ahli Taurat itu ada iblis, saudara. Itu musuh Yesus yang pertama-tama, yang utama, saudara sekalian. Jadi Herodes mungkin berusaha membunuh Yesus. No, bukan itu musuh utamanya. Di balik Herodes itu loh. Oke ya, kira-kira masuk ya. Nah, berpuasa. Dia berpuasa 40 tahun. 40 hari. Maksudnya bangsa Israel itu yang berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Nah, kalau berpuasa bagi orang Yahudi, saudara-saudara, itu tanda berkabung atau berduka cita. Boleh mungkin satu orang bacakan saya di dalam 2 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-12. Ada mungkin satu orang yang bisa nolong saya? Kak Olpi barangkali. Jadi berpuasa itu artinya tanda berkabung. 2 Samuel maksud saya pasal yang pertama ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Iya, jadi Saul Yonatan itu, saudara, telah meninggal. Dan Daud itu berkabung, saudara, berpuasa dianya. Jadi pada umumnya puasa itu artinya tanda berkabung loh. Nanti kita akan lihat kenapa motivasi Yesus berpuasa. Apakah berkabung? Tentu enggak kan. Tapi menurut tradisi atau menurut Alkitab, berpuasa itu biasanya karena dia berkabung, kehilangan. Daud itu berpuasa. Saya heran kadang merenungkan karakter ini. Padahal Saul itu loh, 2 kali dia menombak Daud loh. Ditombak dia, disuruh Daud, kamu datang yo main musik katanya kan. Main musik Daud pakai kecapi kan. Tiba-tiba ketika dia main musik dilempar tombak, saudara sekalian. Namun luar biasa memang anak itu memang. Dia nggak pernah memusuhi Saul dan bahkan dia membiarkan Saul itu hidup seperti itu. Dan dia bahkan berkabung atas kematian Saul. Oke, yang kedua, tanda bertobat. 2 Samuel 12 ayat yang ke-16, bro. Tolong. Samuel 12 ayat yang ke-16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Saudara-saudara, ini lucu loh. Ini cerita paling lucu dalam Alkitab. Jadi Daud itu kan telah mengambil Betseba kan sebagai istrinya dari Uria kan. Nah, setelah itu akhirnya dinasehati Daud ini melalui Nabi Nathan seperti itu kan. Dan akhirnya Nabi Nathan berkata sama Daud ini, itu anak yang dikandung dari Betseba itu nanti gak akan hidup, ditulahi Tuhan itu. Tapi walaupun begitu dikatakan Nabi Nathan, Daud itu gak moro-moro langsung udah putus asa, dia enggak loh. Dia berpuasa Pak Bu, ketika tahu rahim dari Betseba ini ditulahi Tuhan, hasil perzinahannya dengan Betseba seperti itu. Berpuasa dia memohon Tuhan, jangan sampai keguguran itu Betseba itu. Berpuasa dia. Namun saudara-saudara sudah lahir. Setelah itu ternyata meninggal, saudara-saudara.
Dan ketika udah meninggal saudara, nggak berpuasa lagi dia. Langsung diminta makanan. Loh ini serius Bapak Ibu baca. Udah meninggal kan, udah bawa makanan, aku mau makan katanya. Ya Om ya, gitu kan? Yes, itu kan lucu kan? Nah tapi begitulah, karena udah meninggal apa boleh buat lagi, pikirnya Daud kan. Namun ketika masih hidup, sebisa-bisanya barangkali tergerak hati Tuhan, nggak meninggal anakku ini, kata Daud. Namun ketika udah meninggal, diminta makanan yang lezat-lezat saudara. Bapak Ibu baca di dalam 2 Samuel itu saudara-saudara. Jadi tanda bertobat ya, jadi berpuasa dia tanda bertobat dari kesalahannya. Nah untuk sesuatu yang urgent atau krusial, suatu ketika saudara, bangsa Israel itu pernah ingin dibinasakan oleh Haman pada saat hari itu, pada zaman Esther. Nah setelah itu difitnah orang Israel pada saat hari itu. Dikatakan mereka tidak taat kepada bangsa yang ada pada saat hari itu, difitnah. Nah setelah itu Esther maju untuk menghadap raja pada saat hari itu. Nah sebelum maju dia berpuasa saudara-saudara. Berpuasa dulu Esther ya, dan juga seluruh bangsa Israel berpuasa. Karena karena kan sudah diputuskan mereka harus dibinasakan kan. Nah karena mereka sudah diputuskan tinggal eksekusi, mereka semua puasa. Dan setelah itu Esther maju menghadap raja untuk meminta supaya bangsa Israel tidak jadi dibinasakan. Namun sebelumnya dia berpuasa dulu. Jadi berpuasa itu untuk hal-hal yang urgent loh saudara. Hal-hal yang urgent atau hal-hal yang krusial saudara sekalian. Dan untuk sebuah tekanan batin yang sangat berat. Nah ini juga Niniwe juga berpuasa. Karena 40 kamu nggak bertobat loh ya, ditunggang balikan Tuhan kalian loh ya, kata Yunus kepada orang Niniwe pada saat hari itu. Nah ternyata berpuasa mereka karena tahu mereka akan ditunggang balikan. Jadi saudara-saudara, ada kan yang bertanya-tanya kan, kita boleh nggak sih berpuasa? Ya tergantung. Tapi di Alkitab dijelaskan ini ya, berpuasa tanda berkabung boleh. Kalau mau berpuasa tanda berkabung, it's okay. Berpuasa tanda pertobatan boleh. Untuk hal-hal yang urgent atau krusial, ya tergantung pergumulan Bapak Ibu Saudara. Apakah bagi Bapak Ibu itu sesuatu yang krusial atau urgent? Kan ini kan Esther kan berkaitan dengan kematiannya kan, dan juga Niniwe ini juga berkaitan dengan dibinasakannya mereka oleh Allah atau dihukumnya mereka oleh Allah. Mereka berpuasa, dan bukan hanya mereka saudara-saudara, binatang-binatangnya disuruh puasa. Saking mereka ingin bertobat saudara-saudara. Jadi bagaimana? Berpuasa, apa motivasi kita berpuasa? Ya jangan aneh-aneh juga sih menurutku ya. Aku berpuasa Pak, supaya dia jatuh cinta sama aku Pak. Ya kan itu urgent gak sih? Karena ada orang yang begitu. Aku berpuasa Pak, supaya disetujui yang beda iman Pak. Gak usah berpuasa, jelas Allah gak setuju bro. Contohnya begitu. Jadi untuk berpuasa juga kita pikir-pikirkan ya, maksudnya hal-hal yang. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu merasa tekanan itu begitu sangat berat, sama seperti Esther atau orang Niniwe, no problem berpuasa saudara-saudara. Nah Yesus berpuasa 40 hari, logis enggak? Ada orang yang berpuasa, saya pernah berpuasa 3 hari saudara, itu di Banyuwangi. Dan rasa-rasanya saudara, berpuasa 3 hari saudara, surga itu dekat. Aduh, itu saya alami waktu aduh Tuhan, pikir 3 hari doa, semalam-malaman saudara, cuma istirahat bentar, 3 hari 3 malam saudara-saudara. Setelah itu saya nggak mau coba lagi saudara-saudara. Tapi ada yang berpuasa 1 hari, 1 bulan 1 minggu, 1 bulan 1 minggu, 1 kali dalam 1 minggu. Kita di kampus 1 minggu 1 kali bro ya. Yo kamu kan bolong-bolong terus, aku tahu sekolah. Iya kami 2 bolong-bolong Bapak Ibu Saudara. Ya nggak apa-apa. Kadang Olpi tuh ngajak aku itu masuk ke kamarku kan, bro, ada makanan ini bro katanya. Nggak boleh bro, tapi Indomie bro. Ya udah yuk. Tapi nggak apa-apa, itu kan dahulu. Maksudnya jujur, puasa itu bukan sebuah paksaan saudara. Kami dipaksa. Puasa itu bukan sebuah paksaan, nggak boleh saudara. Monggo berpuasa bagi yang berpuasa. Kami kan dipaksa bro ya, kita ya. Ya tanda petik begitulah ya. Tapi puasa itu harusnya dengan segala keikhlasan dan kerelaan kita saudara-saudara. Nah jangan juga berpuasa, aku mau nyontoh Yesus bro, berpuasa 40 hari, melebu akhirat kita saudara-saudara. Karena kemanusiaan Yesus
Berarti agak sedikit berbeda dengan kemanusiaan kita ya. Karena tentu ada sisi keilahian Yesus tentunya ya pada saat hari itu kan. Karena ada sisi keilahian Yesus tentu berbeda sedikit dengan kemanusiaan kita saudara. Karena kita kan nggak ada sisi ilahinya saudara ya. Kita manusia seutuhnya. Nah begitu saudara. Jadi jangan juga berpuasa. Ada yang berpuasa 3 hari kecuali saya di sini? Ada yang pernah? Wih berpuasa. Di mana Pak? Di waktu sekolah ya? Semaput pasti ya? Enggak? Yang Bro tadi sampaikan bahwa manusia boleh dikatakan Yesus keilahiannya luar biasa, tapi ada juga manusia yang bisa sama seperti puasa seperti Yesus. Iya. Siapa itu? Musa. Musa juga berpuasa sama 40 hari 40 malam, enggak makan, enggak minum gitu. Nah memang kalau diukur secara ukuran manusia ya, secara manusia itu memang ada penelitian, memang manusia ini bisa tidak menerima asupan itu selama 40 hari. Itu kemampuan manusia untuk tidak bisa menerima asupan. Lebih daripada itu pasti meninggal. Itu ada penelitian seperti itu. Dan memang sekali lagi yaitu tadi Yesus melakukan itu karena memang dia ilahi. Tapi sisi manusia, Musa juga pernah berpuasa selama 40 hari 40 malam juga. Jadi yaitu tadi. Jadi kembali lagi puasa itu sekali lagi kalau di Bro Daud tadi dikatakan dipaksa di sekolah Alkitab di kampus itu sebenarnya bukan memaksa tapi untuk melatih. Iya boleh lah. Melatih seperti itu saya boleh itu lah ya. Jadi bukan dipaksa sebenarnya tapi untuk melatih bagaimana tapi kita karena bisa. 4 tahun kan 4 tahun loh saudara-saudara. Jangan pikir itu aja dari saya. Oke. Nah juga saya tambahin sedikit saudara-saudara, Musa itu berpuasa 40 hari kan, Yesus juga berpuasa 40 hari. Tapi ingat loh saudara, nah seperti ini, Musa kan itu langsung ada di dalam hadirat Tuhan kan, ya kan dia langsung bertemu muka langsung dengan Allah pada saat itu. Bahkan ketika dia turun kan, mukanya bercahaya kan. Nah Yesus juga dibawa kepada gurun seperti itu. Saya belum pernah sih, tapi nggak apa-apa Pak. Saya belum pernah sih membaca sebuah artikel bahwa daya tahan tubuh manusia itu bisa nggak makan selama 40 hari. Saya nggak tahu loh ya, barangkali saya belum baca loh ya. Tapi kalau ada teman-teman mungkin menemukan itu, tapi aku 3 hari udah semaput Pak. Tapi ingat loh ya, puasanya bangsa Israel bukan hanya makan loh ya, minum juga loh ya. Iya, tapi kalau 40 hari Pak. Oh ya pokoknya jangan dicoba ya. Menurutku sih jangan dicoba saudara-saudara. Semaput tuh ya. Oke, ada tambahan Om kira-kira? Oh ya, monggo. Saya pernah mendapatkan masalah ya. Terus ada yang bilang berpuasa minta sama Tuhan. Iya. Jadi saya juga menurut perintah itu, jadi saya berpuasa selama 3 hari. Sama 10 hari? 3 hari. Oh 3 hari. Tapi ternyata puasa itu saya mendapatkan itu, masalah saya juga bisa selesai. Itu dulu yang memberitahu Pak Hari. Oh. Puasa Bu, gitu nanti Tuhan yang memberikan pertolongan. Iya. Jadi ternyata juga memang Tuhan menolong ya, saya. Boleh. Itu gunanya puasa. Jadi kalau Ibu ingin puasa, ya monggo, gak apa-apa. Itu. Tapi puasanya sore jam 4 saya makan. Hah? Setelah itu puasa lagi terus sampai besok pagi sampai 3 hari. Oh gitu ya. Jadi saya sore jam 4 saya makan. Oh. Terus makan minum ya. Sampai 3 hari ya. Oh. Tapi Yesus juga gitu Gak apa-apa. No problem. Itu sebuah kan kita tahu cerita ibu ini kan. Kalau kita nggak ibadah PA seperti ini kita nggak tahu ceritanya. Oh berarti gitu ya. Tapi hari yang memberikan. Iya, good job. Tapi menurutku sih jangan dicoba 40 hari ya. Jangan coba-coba we. Oh diuji Tuhan jangan. Ojo wes ya. Oke, nah dari ini saudara-saudara, poin yang paling penting di sini maksudnya inti dari semua pembicaraan kita di 3 poin terakhir ini. Pencobaan itu dapat dialami oleh siapa saja Pak Bu. Yesus selalu dicobai Pak Bu. Apalagi lah kita, Bapak Ibu Saudara, jangan pikir saya itu kebal atas pencobaan. No. Semua punya potensi dicobai. Wong Yesus dicobai kok.
Jangan pikir iblis itu takut sama Bapak Gembala kita. Jadi iya Om ya, benar ya. Jangan pikir takut sama Olpi, apalagi sama aku. Nggak takut dia sama aku, Pak Bu. Iblis itu mencobai siapapun dicobai, Pak Bu. Nggak pilih-pilih orang dianya. Wong Yesus dicobai kok, siapa lagi? Tidak ada yang kebal satupun kebal dari pencobaan, nggak ada, Pak Bu. Daud, Salomo, Saul, Yusuf, Ayub, bangsa Israel, sampai Yesus pun mengalami pencobaan, saudara-saudara. Jadi saudara, hari ini kan kita belajar penting nih. Jangan merasa diri sudah kuat rohani. Waku kebal pencobaan, Pak. Masuk dia ke ini, ke tempat pencobaan. Jangan ya saudara-saudara ya. Semua orang tidak ada yang kebal dari pencobaan. Semua dipukul rata iblis semua, nggak ada. Dan juga tidak ada yang kebal dosa, nggak ada. Jangan Bapak Ibu pikir aku ini kebal dosa loh ya. Loh aku to the point jadi orang, enggak. Aku nggak kebal dosa. Jangan Bapak Ibu pikir aku nggak bisa jatuh dalam dosa, enggak. Enggak saudara. Jauh-jauh dari pikiran Bapak Ibu itu. Itu membuktikan supaya saya juga was-was dan kita semua juga was-was di sini. Enggak ada yang kebal pencobaan dan enggak ada yang kebal dosa, saudara. Pencobaan dapat dialami siapa saja, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, pencobaan bisa datang kapan saja. Di ayat yang kedua itu dikatakan, ketika Yesus lapar, maka iblis datang mencobai. Jadi iblis datang pada saat yang tepat, saudara. Wih, keren kan? Hari ini kita belajar, kita nggak ngerti hal ini. Iblis datang di saat yang tepat. Kadangkala, saudara, kalau kita lagi tenang begitu kan, tenang, ada dalam rohani yang baik, orang-orang maki-maki kita kan, kita, wis, gak apa-apa, sabar. Tapi kalau kita lagi capek, ya kan, lagi capek, lagi banyak pikiran, tiba-tiba orang bisa kesenggol kita aja, matamu di mana? Kan biasanya gitu kan. Jadi iblis itu mencobai kita pada saat-saat yang tepat loh. Saat-saat kita lemah, saat-saat kita down, saat-saat kita mungkin lagi banyak pikiran seperti itu. Iblis itu datang pada saat-saat tepat. Iblis datang, saudara, bukan ketika Yesus berpuasa 2 hari, enggak. Bukan ketika Yesus berpuasa 10 hari, enggak. Tapi ketika Yesus sudah berpuasa 40 hari, tentu Yesus lapar. Dan iblis datang pada saat yang tepat. Momen-momennya itu tepat, saudara-saudara. Jadi untuk ini pun kita harus was-was ya. Iblis itu harus siap sedia selalu untuk hal ini. Iblis mengetahui titik kelemahan manusia. Yes, mau nggak mau, suka atau tidak suka, iblis tahu titik kelemahan kita, saudara. Apalagi saya, tentu tahu. Nah makanya saudara-saudara, jika keadaan baik dan nyaman, iblis jarang datang untuk menyerang manusia. Jelas, sama seperti yang saya katakan. Iblis datang ketika manusia lemah, sama seperti Yesus. Ini was-was kita semua ya. Pelajaran ini untuk kita semua. Jangan merasa diri sudah kuat, no. Dan juga kita harus was-was, karena pencobaan itu bisa datang kapan saja bisa datang. Dan biasanya datang pada waktu yang tepat. Dan yang ketiga, pencobaan bisa di mana saja, Pak Bu. Yes, Yesus dicobai di padang gurun. Herodes dicobai di istananya. Yusuf dicobai di perantauan. Daud dicobai di mana? Ayo, Kak Ferry, Daud dicobai di mana? Di istana, saudara-saudara semuanya. Dan di dalam keadaan nyaman pun ternyata kita bisa dicobai. Suatu ketika, saudara, Daud itu pernah dicobai iblis tentunya. Kira-kira kejadian ini untuk yang terakhir ya, kejadian Daud mengambil Bathsheba supaya nggak bosan. Kira-kira yang salah siapa sih? Kira-kira yang salah siapa? Bu Wiwin? Dua-duanya. Tapi menurutku Bu, enggak Bu. Yang salah Bathsheba Bu. Loh, siapa suruh mandi itu enggak, gentengnya itu atau atapnya itu bolong? Ayo. Enggak. Loh, kan Daud kan ada di atas istananya kan? Kan di atas istananya kan? Dan Daud melihat-lihat. Nah, itu asumsi saya. Iya. Kenapa? Bathsheba mandi dalam ruangan. Dalam ruangan. Daud melihat dari jendela. Oke, sebab itu coba kita lihat ya. Apakah Daud melihat dari jendela atau dari tempat istananya ya? Di istana. Di istananya kan? Istana, di Sotoh. Dari istana. Sotoh kan? Sotoh.
Oh, oke, boleh, nggak apa-apa. Oke, kejam. Itu nggak pernah saya baca, nggak apa-apa. Kan itu kan masukan. Mungkin kalau zaman dulu nggak ada kamar mandi ya, jadi mandinya di sungai atau di... Enggak, maksudnya aku bilang gitu untuk sebagai clue untuk kita kok. Tentu dua-duanya salah, tentu. Aku cuma untuk guyonan kok. Makanya kan supaya apa? Kan ngotot kadang-kadang kan gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Oke. Jadi pencobaan bisa di mana saja, di padang gurun, di istana, di perantauan, di rumah, itu di mana saja. Iblis tidak mandang-mandang. Nuhun sewu saudara, di gereja pun bisa kita dicobai. Pernah nggak tahu ada yang kesurupan ketika di bait Allah? Ada yang pernah dengar ceritanya? Ketika Yesus berkhotbah, ada yang kesurupan Pak Yo. Pernah dengar ceritanya? Ada yang kesurupan ketika Yesus itu khotbah. Nanti Bapak Ibu baca wes. Jadi pencobaan itu bisa di mana saja saudara-saudara ya. Keadaan nyaman pun itu kita bisa dicobai oleh iblis. Oke, bagian yang terakhir ya. Bagian yang terakhir kita akan masuk nanti sesi tanya jawab. Gak apa-apa. Nah, 4 pencobaan di dalam pencobaan bisa dalam bentuk apa saja. Ingat ya, bisa dialami siapa saja, bisa kapan saja, bisa di mana saja, dan bisa dalam bentuk apa saja. Ketika saya merenungkan ini saudara, aku pun heran kok aku bisa menemukan itu yo. Detail-detail dari itu. Siapa saja, di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk apa saja saudara. Jadi ada 4 sifat pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus. Ada kebutuhan jasmani, bisa dibaca ayat yang ketiga keempat ya. Ada juga kekuasaan, ada kelima keenam. Dia juga bersifat kekayaan. Kita akan bedah satu-satu ya. Ini 3 poin terakhir kok. Kebutuhan jasmani. Saudara-saudara, jikalau kita baca, saya akan bacakan ayat yang ketiga, 2 yang ketiga ya, supaya kita lebih detail lagi. Matius pasal yang kedua, pasal yang keempat, ayat yang kedua dan 3 ya. Saya akan bacakan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jadi saudara-saudara, sebenarnya iblis bukan enggak tahu Yesus itu bisa menjadikan batu jadi roti. Iblis tahu enggak sih? Tahu kan? Jadi iblis itu bukan meragukan identitas Yesus sebagai anak Allah itu, bukan itu, enggak. Iblis bukan meragukan identitas Yesus sebagai anak Allah itu. Buang ketika Yesus mengusir roh jahat itu dikatakan kok, hai anak Allah, kenapa engkau datang? Waktuku keluar belum tiba. Dikatakan demikian. Dan iblis itu mengagumi, tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, juru selamat, tahu. Jadi iblis bukan meragukan identitas Yesus, saudara. Dia bukan mencoba Yesus, kamu bisa atau enggak, ayo. Kamu bisa enggak ngubah batu jadi roti, ayo. Enggak itu, iblis enggak seremeh itu, saudara-saudara. Namun saudara-saudara sekalian, iblis mau Yesus menyalahgunakan identitasnya. Ini penting. Ini dalam sekali pengertiannya. Jadi Yesus bukan meragukan identitas. Iblis bukan meragukan identitas Yesus. Namun iblis mau Yesus ini menyalahgunakan identitasnya sebagai anak Allah itu loh. Kan kita sudah baca pasal yang ketiga ayat yang ke-17 itu kan. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kan seperti itu kan. Jadi Yesus dicobai untuk meragukan bukan untuk meragukan identitasnya, namun untuk menyalahgunakan identitas Yesus sebagai anak Allah itu loh. Kira-kira bisa dapat saudara ya? Agak susah memang ini. Kira-kira dapat ya? Jadi meragukan. Jadi maksud iblis itu, kamu kan memang anak Allah. Ayo. Kamu anak Allah. Dia tahu iblis bisa iblis tahu Yesus bisa mengubah batu jadi roti. Iblis tahu. Tapi maksudnya adalah iblis ini menyalahgunakan enggak kemahakuasaannya itu. Kira-kira gitu. Nah, ini penting bagi kita saudara. Kita sebagai pemimpin mungkin di mana-mana, setidaknya kita memimpin diri kita sendiri ya. Jangan kita menyalahgunakan identitas kita Bapak Ibu. Itu juga sesuatu yang pelajaran yang bisa kita ambil loh. Karena motivasi iblis supaya Yesus menyalahgunakan kuasa Tuhan atau identitas Tuhan sebagai anak Allah itu loh. Bukan meragukan Yesus bisa nggak buat batu jadi roti. Allah itu mah gampang. Kan gitu kan, Yesus membangkitkan orang mati aja bisa. Kan gitu kan, mengubah 5 roti dan 2 ikan aja jadi memberikan makan 4.000 5.000 orang aja bisa kok. Jadi iblis bukan ragu akan kemahakuasaan Tuhan, tapi
Kalau kamu Yesus salah menggunakan identitasmu, nah itu bahaya. Nah kita pun di tempat ini seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jangan menggunakan identitas kita untuk sesuatu yang kita salah gunakan identitas kita. Banyak loh di politik sekarang kan, identitasnya disalahgunakan untuk ini. Ada banyak malah nun sewu, banyak malah panti-panti asuhan yang sebenarnya nggak terlalu banyak anak-anaknya, tapi promosi ke sana, promosi ke sini. Begitulah. Jadi nggak boleh menyalahgunakan identitas ya. Nah itu pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Oke. Nah Yesus tidak menggunakan mukjizat untuk kepentingan dirinya sendiri. Yes. Maksudnya itu gitu. Maksudnya iblis supaya Yesus mempergunakan mukjizatnya, mengubah roti itu, mengubah batu itu menjadi roti untuk kepentingan Yesus. Itu maksudnya iblis, saudara sekalian. Nah Yesus nggak melakukan hal itu. Yesus tidak menggunakan mukjizatnya untuk kepentingan dirinya sendiri, saudara-saudara. No, saudara-saudara sekalian. Makanya kan kebanyakan kan sekarang malah kebalik. Mukjizat yang dialami untuk kepentingan diri sendiri kan. Ada yang sampai datang, ya apakah boleh di sini? Tapi nggak apa-apa ya. Ada yang sampai jual minyak urapan gitu. Nun sewu nggih, kita boleh beda pendapat. Apakah itu kepentingan diri sendiri atau kepentingan bersama, saya juga kurang tahu, saudara-saudara ya. Jadi maksudnya kita juga Yesus tidak menggunakan kepentingan mukjizat demi kepentingan diri sendiri. Oke ya, itu kebutuhan jasmani Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, selanjutnya, beberapa bagian terakhir, 2 bagian terakhir saudara, pencobaan masalah kekuasaan. Nah, di dalam pasal yang kelima di dalam ayat yang kelima dan ke-6, jadi Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah. Nah, ternyata ketika saya menyelidiki saudara-saudara, bumbungan bait Allah itu kira-kira cuma 30 meter kok. Nah, tapi sebenarnya bahasanya bukan begitu. Jadi saudara, biasanya saya memang belum pernah ke Yerusalem, tapi biasanya pada zaman Yesus Kristus saudara, Yerusalem itu kan begini ya, bait Allah itu kan begini ya. Nah, bisa kelihatannya. Nah, ini dikelilingi tembok besar ini. Kira-kira begitu Om ya, kalau saya lihat sejarahnya sih begitu. Dan satu pintu masuk di sini. Nah, di sini ada bumbungan bait Allah di sini. Ya. Nah, sebenarnya ini cuma 30 meter saudara. Tapi yang dimaksud sebenarnya ternyata adalah ini, pagar yang ini loh. Nah, ini 180 meter saudara sekalian ketika menyelidikinya. Ini tinggi ke sini kan? Agak ke sini lah ya. Ya gitulah ya. Ini 180 meter saudara. Yang ini cuma 30 meter. 30 meter nggak terlalu. Nah, tapi semua ahli tafsir sepakat, bukan hanya saya pribadi, yang dimaksud bumbungan bait Allah itu bukan yang ini saudara, tapi yang pagar yang mengelilingi bait Allah itu saudara-saudara. Bayangkan 180 meter. Yesus tidak memakai cara instan untuk menunjukkan kekuasaannya. Ini yang penting saudara. Yesus tidak memakai cara instan untuk menunjukkan kekuasaannya. Dan Yesus tidak mau ditipu oleh iblis ketika iblis berkata A, Yesus berkata A. Enggak, Yesus enggak gitu. Jadi ini yang penting. Nah saudara-saudara, cara instan itu saudara selalu adalah intervensi dari iblis. Selalu. Pokoknya kalau udah ada yang instan, oke wes. Biasanya tentu ada yang baik. Tapi saudara-saudara, selalu yang instan itu apa itu? Yang murah banget, yang gitu itu con. Apa itu? Ya Crazy Rich, yang gitu-gitu kan? Cara instan, binomo dan lain sebagainya. Ya itu nggak boleh cara-cara instan ya. Yesus tidak memakai cara instan untuk menunjukkan kekuasaannya. Yes, iblis mencoba menggoda Yesus perihal hubungannya dengan Bapa. Oke lah ya. Jadi kita juga tidak boleh seperti itu. Oke, jadi iblis sebenarnya memakai ayat yang lepas konteks, saudara. Kan di situ dikatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, maka akan ada nanti malaikat yang menopang tanganmu. Sebab begitu tertulis di dalam kitab Mazmur, kita kira gitu. Nah sebenarnya iblis itu memakai ayat Alkitab, namun lepas konteks. Karena Yesus tadi berkata kan, menyanggah tentang jadikanlah batu ini menjadi roti. Yesus telah itu bilang, tidak manusia hidup bukan dari roti saja, mengutip ayat firman Tuhan. Sekarang iblis lebih cerdik, dia sudah mulai menggunakan ayat firman Tuhan. Jatuhkan dirimu dari bumbungan yang paling tinggi. Alkitab kata loh. Namun saudara, lepas konteks saudara sekalian. Jikalau kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 11 sampai 12 itu, engkau itu sebenarnya bukan Yesus yang dimaksud, atau bukan Mesias saudara-saudara.
Namun memang orang Israel yang percaya. Konteksnya seperti saudara-saudara kira. Nah, itu akhirnya disalahpahami, dipakai iblis lepas konteks, saudara sekalian. Nah, jikalau kita melihat Kejadian 2 ayat yang ke-16 juga iblis memakai ayat yang lepas konteks, saudara sekalian. Nah, iblis berkata demikian kepada Hawa. Allah berfirman, semua pohon boleh dimakan buahnya. Nah, iblis berkata, Allah berfirman maksudnya, semua pohon boleh dimakan buahnya kecuali, kan itu kan, baru kan. Nah, tapi iblis datang kepada Hawa itu bilang gini, semua pohon jangan dimakan buahnya kan, seperti itu. Jadi iblis itu muter-balikkan firman Tuhan itu loh. Jadi makanya, saudara-saudara, nuwun sewu nggih, nggak boleh memakai ayat-ayat yang lepas konteks. Selalu lihat ayat sebelum dan sesudah. Ada ayat Alkitab di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-13 seperti ini. Demikianlah binasa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-13, saudara sekalian. Itu lepas konteks loh. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu di atas itu apa? Kalau betul-betul Yesus nggak bangkit, Yesus nggak mati dan nggak bangkit, maka sia-sialah kepercayaanmu. Maka demikianlah binasa semua orang yang percaya kepada Yesus. Nah, itu konteksnya lah. Nah, kira-kira begitu saudara ya. Yang kedua, saya kasih contoh. Ada yang berkata yang seperti ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Saya pernah jelaskan ini di ayat yang di atas itu, yaitu tentang makanan, minuman, pakaian. Nah, ini juga sering kita salah pahami. Ini bagian yang terakhir, saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihinya. Saudara-saudara, oke lah, nggak apa-apa kita dahulu begitu. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Namun saudara, konteksnya itu saudara, sama sekali bukan berbicara tentang berkat jasmani. Nonsen. Lihat ayat di bawah. Roh Kudus ya. Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu nggak pernah timbul di dalam hati manusia, nggak pernah timbul di dalam pikiran manusia, nggak pernah ada di bayangan manusia. Namun diberikan Tuhan. Makanya ini pentingnya saudara membaca Alkitab. Ojo lepas-lepas konteksnya. Oke lah, selama ini kita mengatakan demikian, oke lah, kita maklum akan hal itu. Tapi sebenarnya ayat itu nggak ada hubungan sama sekali dengan berkat-berkat jasmani. Oke ya. Jikalau pernah, bertobat lah ya. Oke, ini yang terakhir, percobaan dalam kedudukan. Oke. Nah, kedudukan iblis memang bisa memberikan kekayaan, dan setelah itu kan diberitahukan semua kerajaan-kerajaan pada saat hari itu kan ditampilkan semua. Kerajaan ini sembah aku, semua ini akan kuberikan kepadamu, kata iblis kepada Yesus kan. Nah, memang saudara sekalian, iblis memang bisa memberikan kedudukan, kekayaan dan kedudukan, bisa. Ke mana itu? Ke Gunung Kawi. Ke Gunung Kawi gitu-gitu wes ya. Bisa saudara. Iblis tahu Yesus kaya dan dia tahu juga Yesus raja. Tetapi maksudnya jangan tempuh jalan sulit untuk menjadi raja. Maksudnya begitu saudara-saudara sekalian. Jadi iblis tahu Yesus raja, kaya, tahu. Maksud si Yesus nggak tahu dia raja segala raja. Namun maksudnya adalah jangan tempuh jalan yang sulit untuk menjadi raja. Maksudnya gini, kamu Yesus jangan usah menyerahkan dirimu di kayu salib. Nggak usah. Kan setelah itu dia menjadi raja segala raja ya. Setelah semua misinya selesai. Nggak usah, kamu sembah aku aja. Ini semua aku kasih samamu. Maksudnya Yesus itu begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, begitulah saudara-saudara. Bagaimana ini slide terakhir. Bagaimana cara mengalahkan pencobaan? Bu Mishan, cara mengalahkan pencobaan itu dari teks itu apa? Ayo. Kan jadikanlah batu ini menjadi roti. Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja. Setelah itu pencobaan yang kedua, jatuhkan dirimu dari bait Allah. Yesus katakan apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Setelah itu dibawa untuk kerajaan-kerajaan, kan gitu kan ya. Setelah itu Yesus jawab apa? Ada tertulis? Yang telah kerajaan-kerajaan itu? Iya, hanya kepada Allahmu saja engkau berbakti. Berarti cara Yesus untuk mengalahkan pencobaan. Ini konklusinya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Suara saudara sampai di sini. Terima kasih.
Saudara-saudara, jangan pikir saudara, cara mengalahkan pencobaan itu jangan engkau mengutip ayat firman Tuhan. No. Jangan pernah berpikir iblis itu lari ketika engkau baca firman Tuhan. Iblis kesurupan, ada kesurupan kau membacakan. No, saudara-saudara, jangan harap. Saya pernah kesurupan di kampus kami. Ya Kak Olpia, ada kesurupan. Seluruh kami itu bacakan ayat-ayat, diketawain saudara-saudara. Ya, jangan mikir loh ya. Iblis itu takut ayat-ayat firman Tuhan loh ya, sama seperti yang di seberang itu loh ya. Jangan pikir, no. Mengalahkan pencobaan bukan ketika kita mengutip ayat-ayat firman Tuhan, no. Namun karena apa? Karena kita menghidupi firman Tuhan itu. Beda saudara. Beda om ya? Yes. Yesus mengalahkan pencobaan bukan dia mengutip ayat firman Tuhan, no. Nonsense, no. Namun karena ia melakukan dan menghidupi firman Tuhan itu. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah amin juga ke PA kita hari ini, karena saya memakan waktunya lama. Oke, ada yang mau bertanya? Atau kita selesai sepertinya kita udah selesai. Oke ya, kita selesai aja ya. Selesai om? Oke, kita selesai. Oke, kira-kira gimana Bapak Ibu? Saya menerangkannya terlalu berat atau gimana saudara? Luput atau masuk sih? Luput tak? Oke, saya serahkan kepada Bapak Gembala kita untuk memberikan konklusi bagi kita semua. Ya, kita baru mencoba sesuatu yang baru, saudara ya, di gereja kita yang tidak pernah kita lakukan. Ini baru yang pertama kali dan kita akan mengembangkan. Jadi paling tidak itu sebulan sekali ya. Pada Rebu pertama itu kita pakai untuk semacam ini. Oleh karena ini untuk merangsang kita untuk berani. Tidak apa-apa, kita bisa beda pendapat, itu tidak masalah. Oleh sebab itu kita perlu untuk mengutarakan itu. Jadi ada yang mikir ini, ada yang mikir gitu, ada punya pendapat gini, pendapat gitu. Nah itu nanti kita luruskan tanpa mempersalahkan. Ini yang penting. Dan kita melatih kita untuk mengolah firman Tuhan. Banyak sebetulnya saya mendapatkan banyak itu, tapi waktunya tidak mungkin saya utarakan. Mengenai puasa aja itu ya. Puasa itu yang betul itu ya, puasa untuk orang lain itu. Puasa untuk orang lain itu yang betul. Puasa untuk diri sendiri juga tidak salah, tapi yang lebih bagus itu puasalah untuk orang lain. Jikalau saudara melihat ada salah satu orang yang dia penuh penderitaan, kita itu wajib puasa untuk orang itu. Itu. Jadi seperti Esther itu tadi, dia menghadapi suatu risiko yang besar. Dia bakal mati kalau melanggar. Tapi semua berpuasa untuk Esther. Nah itu kuatnya kelihatan. Yang lain-lain juga bisa. Tapi puasa itu tergantung niat. Terus punya tujuan. Terus punya cara. Jadi kalau tiga itu dilengkapi, maka kita itu bisa kuat. Kenapa Musa itu kuat? Oleh karena dia berpuasa di hadapan Allah. Boya sampai setahun gak mati-mati dia. Oh ngalah dari situ. Tapi kita jangan coba kayak Musa. Nah Yesus juga dengan satu niat yang luar biasa dan juga dengan satu kondisi rohani yang kuat, maka dia sanggup melintasi puasanya. Kita tidak bisa, ojo tiru-tiru. Nah itu. Nah kemudian apa lagi tadi yang cukup menarik mengenai apa bro? Apa banyak ya? Mengenai pencobaan. Pencobaan itu Tuhan Yesus dicobai itu di Matius itu tidak seberapa. Kalau saudara baca di Lukas itu lebih serem. Oleh karena pada akhir pencobaan itu Lukas itu menulis, maka setelah dia gagal mencobai Yesus, maka dia mengundurkan diri dan menanti lagi saat yang tepat. Jadi itu memang pekerjaan iblis. Dan dia dikasih job sama Allah, diperalat oleh Allah. Itu sehingga
untuk menampilkan Yesus. Jadi setiap pencobaan itu saudaraku justru terjadi pada seseorang. Allah tidak bermaksud untuk orang itu, untuk orang lain supaya lihat. Itu. Jadi itu biasa dalam Alkitab itu selalu begitu siklusnya. Seperti orang Yahudi, itu bangsa pilihan, dia didekitek sama Tuhan, dia masuk dalam banyak masalah penderitaan. Kenapa? Supaya kita ngelihat, ojo sampai kayak ngono gitu maksudnya. Jadi Tuhan itu begitu baik, ya, supaya kita menyadari hal-hal kayak gini. Terus mengenai baptisan Yesus, ada sesuatu ayat yang aneh kalau saudara baca di sana. Yohanes Pembaptis mengatakan, loh pada mulanya aku tidak mengenal dia kok. Loh kok bisa kenal? Kenalnya dari mana? Itu suatu yang perlu kita olah. Oleh karena baptisan Yesus itu untuk membuktikan bahwa dia itu utusan Allah. Karena Allah bilang sama Yohanes Pembaptis, ada orang nanti yang kamu baptis, apabila Roh Kudus itu turun atasnya, orang itu loh nanti yang jadi pembaptis dalam roh. Nah, itu Yohanes Pembaptis gak ngerti itu. Jadi tujuannya Yesus dibaptis itu untuk menampilkan siapa dia itu sebetulnya, bukan karena pengampunan dosa, bukan. Nah, kayak gitu itu yang aneh-aneh gitu itu kita perlu memahami. Nah, pemahaman itu tidak bisa satu arah gini. Ya. Tapi kalau gini kan bisa saling, orang Jawa bilang apa, sahur manuk. Jadi bisa saling berbunyi gitu ya. Dan ini sangat membawa berkat. Jadi kita tetapkan lagi dalam tiap Rebu pertama. Boleh? Kita berbuat pertemuan semacam ini dengan suasana yang lebih bebas, jangan kaku, saudaraku. Jangan kaku, enggak ada yang salah ini. Bawa kopi boleh. Bawa kopi boleh. Tapi jangan bawa selimut sama kasur, Bapak Ibu, itu beda. Itu yang dilarang keras. Ya. Oke, kita berdoa. Untuk ini Om, apa? Rebu pertama seperti ini kan? Berarti untuk rebu yang biasa, rebu kedua, ketiga gimana? Oh iya, biasa. Biasa. Iya. Tapi jemaat semua datang. Oh iya, jemaat sudah bisa tatap muka, ya. Siap. Saya butuh seperti siapa? Pak Sony. Ini orang-orang yang seneng mikir. Pak Sony ini sering tanya sama saya lewat WA. Saya seneng ini, saya pikir orang ini seneng mikir gitu. Ya. Kalau dapat orang kayak gitu tuh, waduh, saya berdoa supaya dia dipakai Tuhan. Bu Mission juga banyak mikir kok Om. Ya? Banyak mikir Bu kok. Mission, ya. Mikirin apa masalah di rumah. enggak. Mikirin masakan. Ya. Banyak masakan. Oke, kita doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat waktu yang sudah kami manfaatkan untuk membahas beberapa pengertian tentang firman Tuhan. Mungkin Tuhan jauh dari sempurna, tetapi kami berniat untuk menyempurnakan sehingga pertemuan ini menyenangkan dan mendatangkan berkat yang jelas bagi setiap jemaat yang hadir. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami, beri kami kemampuan untuk mengevaluasi serta mengisi dengan tema-tema yang mumpuni dan cukup manfaat untuk dipikirkan. Terima kasih Tuhan untuk kali ini yang sudah berlanjut, dan biarlah kesempatan yang lain kami akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Amin. Sertai Tuhan kelanjutan hari-hari kami di penghujung hari ini, untuk kami pulang ke rumah kami masing-masing, dan segarkan kami dalam saat istirahat kami. Besok kami bekerja, berusaha, dan apapun yang kami lakukan di dalam naungan Tuhan dan di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Amin. thank you Amin. semua, thank you.